Jauh di dalam kabut, kabut hitam perlahan melingkar, dan kebencian tak berujung bercampur dalam kabut. Kebencian ini terus-menerus ditumpangkan, membentuk sosok hitam besar. Hari telah mati, dan iblis malam akan datang, dasar cacing. Biarkan aku yang melakukannya. Inkarnasi ketakutan itu sendiri memiliki ingatan. Ada beberapa inkarnasi ketakutan tingkat rendah, seperti badak raksasa yang bergegas. Meskipun memiliki ingatan, itu agak bodoh. Ia secara alami bergegas untuk menyerang dewa sejati. Tetapi beberapa makhluk bijak berbeda. Mereka tidak tahu bagaimana mereka sampai di sini, tetapi inkarnasi ketakutan ini sendiri sangat kuat, dan beberapa dari mereka adalah penguasa di tanah terlarang, dan pasti akan ada beberapa kontradiksi di antara mereka. Misalnya, sosok hitam yang melayang adalah dewa jahat di gurun, roh pembenci yang kuat. Hahaha, dewa jahat belaka, juga mengomel, bisakah kau menghentikan gunturku? Zizi, berbicara adalah seorang pria yang terbungkus guntur dan kilat. Pria ini tidak dalam bentuk fisik, setiap bagian tubuhnya terdiri dari guntur dan kilat, dan dia dikelilingi oleh bola petir. Jika ada dewa sejati yang melihat orang ini, aku khawatir mereka akan berteriak, beberapa kali sebelum para dewa, Singlin orang gila yang menyeberangi dewa dibangkitkan. Singlin ini mengembangkan kekuatan supernatural luar biasa yang sangat istimewa dari dewa petir yang mendalam Dao. Dia mengubah dirinya menjadi guntur. Meskipun dia hanya basis budidaya Dzogchen, dia memiliki kemampuan keabadian dalam bentuk guntur. Mengandalkan kemampuan ini, Singlin tidak melakukan kejahatan di alam para dewa, mengganggu beberapa orang kaya, dan menarik pengejaran Dzogchen digital. Bunuh, tapi masih tak berdaya baginya. Dalam wujud ini, dia bukan lagi makhluk, melainkan semacam guntur dan kilat dengan kebijaksanaan. Selama ada petir, dia bisa dibangkitkan secara instan. Dikatakan bahwa seorang suci tertentu menembak dan mengasingkannya ke dalam kekacauan. Energi dalam kekacauan tidak dapat diserap oleh sisik bintang, dan akhirnya mati karena habisnya petir. Sejauh ini, tidak ada yang tahu bagaimana Singlin menyadari kekuatan magis semacam ini. Beberapa orang mengatakan bahwa Starlin pasti hantu dan dewi. Ini telah menggabungkan beberapa jenis cara ilahi untuk memiliki bentuk ini. Yang lain mengatakan Starlin pasti memperoleh beberapa warisan kuno. Ini adalah penjahat yang benar-benar muncul di tanah Taoisme, dan aku tidak tahu siapa perwujudan ketakutan itu. Dewa jahatku tidak takut pada guntur. Huhuhu, bagaimanapun, jiwa para dewa, seperti cakar hantu, menyentuh sisik bintang. Hahaha, tidak peduli seberapa kuatnya kamu tidak lain adalah kebencian dan kejahatan, menurutku kamu tidak takut. Starling tertawa terbahak-bahak, dan ledakan petir melesat. Kedua inkarnasi ketakutan ini benar-benar bertarung bersama. Chongzhen, tunjukkan keahlianmu. Sama seperti yang dikatakan Dewa Tanah Gurun Jiwa, tampaknya benar-benar tidak takut pada guntur dan kilat. Lingkaran hitam mengalir keluar dari tangan ramping yang seperti cakar itu, yang benar-benar menjebak sisik bintang. Kamu, titisan guntur, tidak lebih dari itu di mataku, hahaha. Perjuangan, cacing. Di bawah blokade lingkaran hitam, skala bintang ini menembus ke kanan dan kiri dalam lingkaran hitam, dan itu benar-benar tidak bisa keluar darinya. Namun, hampir tidak mungkin bagi Dewa Tanah Air Jiwa untuk membunuh Starskale. Saat keduanya bertarung sengit, tiba-tiba ada suara teredam yang berat, yang sepertinya merupakan langkah kaki yang berat. Ledakan, ledakan, ledakan. Ketika langkah kaki terdengar 3 kali, raksasa di kedalaman kabut telah mendekat. Setelah itu, Dewa Horor Jiwa dan Singlin mendongak pada saat bersamaan. Sebuah kaki besar berwarna merah besar muncul di langit, jari kaki yang tajam memiliki panjang beberapa kaki, dan seluruh kaki besar memiliki panjang ratusan kaki. Ledakan, kaki ini segera melangkah turun, langsung menginjak Soul Desolation God dan Singlin. Namun, apakah itu Soul Desolate God atau Starskale, tubuh bukanlah suatu entitas. Jiwa yang sunyi berubah menjadi kabut hitam, melarikan diri dari celah, dan kembali ke bentuk aslinya lagi. Pada saat yang sama, sisik bintang berubah menjadi guntur dan melesat keluar, tampak pucat pada raksasa di atas kepalanya. Raksasa itu tiba-tiba membungkuk, dan kepala besar itu juga jatuh dari lapisan kabut. Jiwa Dewa Roh Jahat juga berukuran 10 meter, tapi dibandingkan dengan raksasa itu, ia benar-benar sekecil cacing kecil. Kamu siapa? Dewa Sol Wastelen tidak lagi menyebut raksasa itu sebagai bak. Hehehe, aku tidak suka jiwa yang kotor. Raksasa besar itu menunjukkan senyum sedih di wajahnya yang besar, dan kemudian mengulurkan jari, dan mengarahkannya dengan ringan ke Dewa Horor Jiwa. Bentak, kilatan petir merah menyambar jiwa roh jahat yang sunyi. Ada kekuatan tak terbatas dalam petir merah ini, dan jiwa dewa yang sunyi bahkan tidak bisa berjuang, dan benar-benar musnah dalam sekejap. Skala bintang di samping berdiri diam dan tidak berani bergerak, dan berkata terbata-bata, kamu adalah iblis di jurang maut. Ada banyak makhluk ganas yang tak terbayangkan di jurang. Ada hantu kecil, ada roh jahat, dan ada penyihir jurang. Tapi benar-benar menguasai jurang domainnya adalah iblis. Hehe, kamu benar, kamu pasrah padaku, jelajahi dunia dengan jelas, lalu laporkan padaku. Kata iblis abis ringan, iblis di jurang maut adalah ras yang sangat cerdas. Meskipun mereka tidak dapat meninggalkan alam iblis jurang, mereka bahkan lebih baik daripada orang suci dalam penggunaan dan studi berbagai energi. Jadi bahkan para wali tidak berani pergi ke dasar jurang alam iblis, iblis-iblis yang kuat itu akan mengubur para wali dengan cara yang kuat dan tak terbatas. Starskaleku, serahkan dirimu. Singlin tidak berani melawan. Dia merasa iblis ini memiliki cara untuk bunuh diri lagi. Keberadaan yang begitu kuat memiliki kemampuan yang tidak pernah bisa dibayangkan Singlin. Pergi, jelajahi kabut ini, aku ingin tahu apa yang membawaku ke sini, dan tuerku tidak akan menuruti siapapun, gumam iblis itu. Bentak, skala bintang berubah menjadi kilatan petir dalam sekejap, melesat ke kejauhan. Tepat ketika Singlin pergi, seorang wanita berjalan keluar dari kabut tebal. Rambut wanita itu panjangnya ratusan kaki, seperti sepasang sutra hitam cantik yang ditaburi, terseret di tanah, bersinar seperti mutiara hitam. Kelopak matanya yang indah bersinar dengan cahaya ungu yang samar, dan di bawah kelopak mata ungu itu ada sepasang pupil merah yang mempesona. Melihat wanita itu berjalan ke arahnya perlahan, memberikan perasaan aneh pada iblis itu. Jadi iblis tidak melakukan tembakan pertama, tetapi bertanya dengan merendahkan wanita, siapa kamu? Wanita itu menatap iblis itu dengan samar, dan kemudian seolah menutup mata, dia berjalan melewatinya dengan langkah lambat dan anggun. Sebagai iblis di jurang maut, Tuer tidak akan membiarkan siapapun mengabaikannya.
Meskipun dia samar-samar merasa bahwa wanita ini berbeda, dia masih melambaikan tangan besar dan memukul wanita di depannya dengan keras. Ledakan, tinju seperti bukit jatuh, membentuk depresi besar di depan wanita itu. Ada angin kencang di bawah kepalan tangan ini, dan rambut panjang ratusan kaki wanita itu berkibar, seperti pita tipis yang terbang bebas. Jawab pertanyaanku, wanita, kata Tuer dingin. Wanita itu tersenyum tipis, kamu bahkan tidak tahu siapa dirimu, aku tidak perlu menjawabmu. Apa maksudmu? Tuer bertanya dengan suara yang dalam. Dalam kognisi iblis, tidak ada yang tidak dapat mereka pahami. Tapi sekarang dia muncul di dunia yang berkabut ini entah bagaimana, dan dia sendiri tertahan oleh kekuatan yang kuat. Dia tidak bisa meninggalkan tempat ini, dan pada saat yang sama ada pikiran pembunuhan khusus di dalam hatinya. Pikiran membunuh ini bukan miliknya, tetapi jauh di dalam jiwanya dia terus mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia akan membunuh makhluk tertentu, dan dia tidak bisa melawan. Hal ini membuat Tuer yang kuat merasa sangat tidak enak. Pergi, kata wanita itu ringan. Pengadilan kematian. Setelah tinju besar Tuer diangkat, dia menghancurkannya lagi, kali ini dia menghancurkan wanita itu sendiri. Pada saat ini, wanita itu sedikit mengangkat kepalanya. Salah satu rambutnya, yang panjangnya ratusan kaki, perlahan terangkat. Rambut wanita itu selembut bulu angsa, tetapi rambut yang satu itu terangkat, dan pada saat tegang, itu meledak dengan kekuatan yang luar biasa. Engah. Dalam sekejap mata, rambut itu diseka dari lengan Tuer yang besar. Engah. Segera setelah setengah lengan Tuer, tepat di udara jatuh, menabrak tanah menjadi lubang besar. Dari patahnya lengan, darah muncrat seperti magma. Tertawa. Kemanapun darah merah membara pergi, itu merusak segalanya dengan gila-gilaan. Darah iblis juga memiliki efek korosif yang kuat. Darah berceceran di mana-mana, tersebar di depan wanita itu, di belakang, di kiri, dan di kanan, tetapi tidak pernah ada setetes pun di tubuhnya. Aku tidak tahu apakah itu karena keberuntungan, atau dia memiliki kemampuan khusus yang dapat dengan mudah dihindari. Wanita, teriak Tuhe. Tapi wanita itu tidak pernah menoleh ke belakang sekali, dan dia berjalan semakin dalam ke dalam kabut. Di wajahnya juga terlihat kebingungan. Tempat ini, ditransformasikan dengan pikiran baik dan jahat, dan arti sebenarnya dari kebaikan dan kejahatan harus ada di Ruomu. Semua yang ada di sini diciptakan oleh kapten, tapi aku, ketakutan siapa itu? Beberapa orang telah melihatnya selama bertahun-tahun. Sekarang dia ada di sini, dia merasa perlu bertemu dengan kapten. Koma. Pada saat yang sama, di sisi lain. Ini baik. Sword Mastiff menatap badak raksasa Ben Lei di tanah dan tertawa, dan bersorak Luoyan, inkarnasi ketakutan ini belum tentu begitu kuat. Faktanya, Sword Mastiff mengetahui kengerian inkarnasi ketakutan dengan sangat jelas di dalam hatinya, dan badak raksasa yang bergegas menuju Guntur mungkin adalah yang terlemah dari mereka. Tetapi dia tahu lebih jelas bahwa jika dewa-dewa sejati ini menyerah, tekanan mereka akan lebih besar, dan kemungkinan melewati tanah Taoisme akan berkurang. Oleh karena itu, Sword Mastiff harus mengambil kesempatan tersebut untuk meningkatkan moral. Metode Luoyan benar-benar membuat kecambah itu keyakinan para dewa sejati yang mundur telah pulih banyak. Setidaknya mereka tidak menghadapi inkarnasi ketakutan ini sendirian, masih banyak karakter kuat di tim ini, dan mereka mungkin bisa menyelamatkan mereka dari kesulitan ini. Kamu tahu, inkarnasi ketakutan ini tidak seburuk yang kamu pikirkan. Terlebih lagi, kamu memiliki lengan yang kuat di sekitar kamu. Klon-klon dari arti sebenarnya dari Tao tidak akan dihancurkan, mereka bahkan lebih kuat dari kamu sendiri. Banyak, tambah Jian Mastiff. Benar, ketakutan di hati kita mungkin tidak begitu besar. Ini juga semacam pelatihan tentang Daoxin. Jika kamu bisa mengalahkan rasa takutmu sendiri, itu akan sangat membantu Daoxinmu. Saat kerumunan itu melompat kegirangan, suara gemerisik tiba-tiba datang tidak jauh. Om, pedang Hua Jie di tangan Jian Mastiff tiba-tiba bergetar dan menunjuk ke samping. Catatan, ekspresi Jian Mastiff berubah, dan semua orang melihat ke sana. Desisnya, seekor ular kecil melompat keluar dari kabut. Ekspresi semua orang sangat serius, ketika mereka melihat ular kecil itu dengan jelas, mereka tiba-tiba berubah menjadi ekspresi tersenyum. Ternyata itu ular bunga biasa, ular berbisa yang sangat umum di alam para dewa, bahkan bukan binatang buas, dewa biasa dapat dengan mudah membunuh. Ini juga perwujudan ketakutan. Hahaha, siapa yang takut dengan ular kecil seperti itu? Seseorang takut akan hal ini. Siapakah inkarnasi ketakutan? Akui saja. Dewa sejati itu tertawa. Seharusnya, ini aku. Seorang pemuda berambut hitam berdiri dengan ekspresi tidak wajar di wajahnya. Nama pemuda berambut hitam itu adalah Liu Liang, dan dia berasal dari keluarga Liu di domain Agar World. Liu Liang, tidak, kamu sebenarnya takut pada ular bunga kecil. Lagi pula, kamu adalah dewa sejati atas, kan? Memanggil. Ada cahaya yang tajam di tangan dewa sejati, dan ular bunga kecil itu dipotong menjadi beberapa bagian dalam sekejap. Sebagian besar dewa sejati sedang mengolok-olok Liu Liang. Hanya ahli pedang yang melihat sesuatu yang salah, dia menatap Liu Liang dan bertanya, apakah kamu yakin bahwa ketakutanmu adalah ular bunga kecil ini? Liu Liang memandang kabut di depannya, dengan warna bingung di matanya, dan bergumam sebenarnya bukan, yang paling aku takuti adalah, roh ular itu bisa berubah menjadi lautan ular, dan ular bunga kecil ini hanyalah salah satunya. Saat dia berbicara, dia sepertinya terjebak di masa lalu yang tidak tahan untuk melihat ke belakang. Ayahnya jatuh di laut ular, roh ular. Jian Mastiff hanya mengerti mengapa wajah Liu Liang terlihat jelek setelah melihat ular bunga kecil ini. Begitu suaranya jatuh, semua dewa sejati mendengar suara desisan dari kabut di sekitarnya. Berdengung, pedang Huaji di tangan Sword Mastiff juga mulai berputar dengan panik. Ini sekumpulan ular, kata Luo Zeng, menatap bayangan ular yang terus berkedip di kabut. Tidak, ini lautan ular. Liu Liang akhirnya menunjukkan ketakutan di matanya. Dalam sekejap mata, ular yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dari kabut. Ada ular kecil seukuran telapak tangan, ular raksasa tak berujung panjang, dan semua jenis ular berwarna-warni. Beberapa ular itu adalah benda biasa, tetapi ada juga beberapa ular yang dilarang. Luncurkan. Jian Mastiff memerintahkan, temukan cara untuk menemukan roh ular, jika tidak, kamu akan tenggelam oleh lautan ular yang tak berujung ini. Baru saja, itu melesat ke langit, dan bayangan tipis melesat dari langit. Ternyata ada ular terbang yang tak terhitung jumlahnya datang dari segala arah di udara. Bunuh ular-ular ini, itu hanya ular belaka, apa ketakutannya?
Ya, dewa kita yang sebenarnya tidak takut pada racun. Dewa sejati mulai melawan. Pikiran Luo Zeng bergerak sedikit, Sun sudah bergegas menuju tumpukan ular, tombak hanya menyapu ringan, dan cahaya tombak berbentuk busur tipis bergoyang jauh. Dalam sekejap mata, mungkin ada ribuan ular itu tersapu menjadi dua bagian. Ini tidak sulit untuk ditangani, kata Luo Zeng. Dewa sejati lainnya juga menemukan bahwa kebanyakan ular sangat rapuh dan dapat dibunuh sesuka hati, dan suasana hati mereka rileks. Tetapi segera mereka menemukan bahwa ini hanyalah ilusi. Sebuah area luas bayangan hitam setinggi 3 kaki tiba-tiba muncul di kabut. Setelah bayangan hitam mendekat, mereka menyadari bahwa itu adalah gelombang ular yang terjerat. Ini adalah laut ular sungguhan. Jika itu adalah sekelompok ular biasa, tidak ada jumlah yang akan menjadi ancaman bagi dewa-dewa sejati ini. Bahkan di lautan ular ini, ancamannya tidak terlalu besar. Dengan kemampuan para dewa sejati ini, ular dalam jumlah besar itu diubah menjadi bubuk dengan berbagai cara sebelum mereka bisa mendekat, dan ancamannya tidak sebesar itu. Bagaimana dengan lautan ular? Itu hanya ular berbisa belaka, ada berapa, dan berapa yang dibakar? Huloh, seorang anak kaya mengorbankan naga api hitam. Naga api itu mengalir ke lautan ular dan berguling-guling, dan puluhan ribu ular yang terjerat dibakar menjadi abu. Iblis angin, dengarkan perintah aku. Dewa sejati tingkat tinggi lainnya memadatkan bayangan hijau pucat di tangannya. Setelah bayangan itu mengembun, tiba-tiba berubah menjadi embusan angin dan bergegas ke lautan ular, dan ular berbisa yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba terkoyak oleh iblis angin. Dengan semua orang tercekik dengan cara ini, lautan ular yang mengesankan tidak bisa bergegas sama sekali, itu memang tanpa ancaman. Bahkan ular terbang dari langit pun dipenggal kepalanya dalam sekejap. Hei, ular-ular ini bahkan bukan binatang buas, meskipun itu lautan ular, apa yang perlu ditakuti? Liu Liang, mengapa kamu takut dengan ular-ular ini? Ular berbisa ini seperti memotong melon dan sayuran. Banyak dewa sejati tidak setuju dengan ular-ular ini. Liu Liang berkata, bukan seperti yang kamu bayangkan, laut ular ini akan menjadi semakin kuat. Seberapa kuat itu? Seseorang bertanya dengan nada menghina. Roh ular langka di domain dewa, dan sebagian besar dewa sejati bahkan tidak mengatakan bahwa mereka pernah melihat mereka sebelumnya. Ini sangat kuat. Jika kamu tidak dapat menemukan roh ular, bahkan Sok Chen yang kuat akan kewalahan oleh ular-ular itu, kata pedang mastif di udara. Di bawah gelombangnya, cahaya pedang yang menyilaukan menyebar ke segala arah, tubuh ular terbang di langit tiba-tiba berubah menjadi potongan yang tak terhitung jumlahnya dan jatuh. Tepat setelah dia selesai berbicara, seseorang berkata ini berbeda. Ular-ular itu telah menjadi lebih kuat. Mereka adalah ular berbintik-bintik hijau. Binatang buas di tanah terlarang daun jatuh. Ada banyak jenis ular di alam dewa, dan perbedaan kekuatannya juga sangat besar. Ular yang lemah dapat dengan mudah membunuh manusia biasa, dan beberapa ular besar dalam legenda kuno bahkan dapat melawan orang-orang suci. Namun, ular besar dalam legenda kuno menghilang atau mengintai, hal ini tidak umum. Pedang mastif telah mendengar legenda tentang roh ular. Roh ular ini adalah makhluk yang sangat istimewa, atau bukan makhluk sama sekali, melainkan kutukan ular yang tersisa dari zaman kuno. Saat roh ular muncul, ia akan terus-menerus memanggil ular yang tak ada habisnya, melahap semua makhluk di sekitarnya, tanpa meninggalkan mulut yang hidup. Pedang mastif telah membaca buku-buku kuno tentang legenda roh ular di antara klan pedang. Dalam catatan buku kuno klan pedang, roh ular muncul 3 kali, dan setiap kali roh ular muncul, kota dewa dapat dihancurkan sepenuhnya. Di antaranya adalah 2 lempengan dengan 1000 perintah dan sebuah kota dengan 100 perintah. Lempengan batu yang menjaga kota dewa ini memiliki kekuatan tersendiri. Ada banyak dewa, dan salah satu dewa dijaga oleh dewa Dzogchen sejati, tetapi pada akhirnya, tanpa kecuali, semua dewa dilanggar, dan semua dewa sejati digigit hingga mati oleh 10.000 ular. Semua ikan yang bergegas di awal tidak lebih dari ikan rucah, jadi tentu saja semua orang bisa menyembelihnya sesuka hati. Ular berbintik hijau yang muncul sekarang adalah binatang buas tingkat 1. Meski tidak terlalu kuat, ia tidak sebagus sebelumnya. Ia bisa dibunuh sesuka hati. Segera itu berubah menjadi binatang tingkat kedua, binatang tingkat ketiga, atau bahkan binatang tingkat 4. Tetap di sini secara membabi buta, hasil akhirnya tidak bisa lepas dari kata mati, kamu harus membunuhnya. Temukan roh ular itu dan bunuh untuk mengakhiri lautan ular. Jika kamu ingin bertahan, tolong lepaskan aku, kata Jian Mastif keras. Segera dia dan klonnya bergegas maju. Satu orang sebuah klon, pada saat yang sama pedang, cahaya pedang seperti menenun, dengan cepat menenun dunia bayangan dan cahaya imajiner. Dari dunia cahaya dan bayangan ini, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya terbentuk, dan cahaya pedang itu membentuk semburan yang kuat, bergegas ke depan. Titik, gesek, sikat, sikat. Di bawah gerusan seperti itu, celah segera dikeluarkan dari lautan serangga di depan. Pergilah, desir-desir, Luo Zeng dan Luo yang tidak ragu-ragu, dan mengikuti Jian Mastif. Ketika dewa sejati lainnya melihat ini, mereka mengikuti satu demi satu. Bagian yang tersisa dari dewa sejati pada awalnya ragu-ragu, tetapi melihat lautan ular yang luas, mereka mungkin memahami keseriusan masalah dan hanya bisa mengikuti. Saudara dan saudari dari keluarga Luo, kamu membantuku membersihkan jalan, aku akan menemukan roh ular. Tiba-tiba kata Jian Mastif. Luo Zeng mengangguk, serahkan saja padaku. Kemudian tombak asap melayang dengan kecepatan tinggi seperti kincir angin, bergegas ke depan dengan cepat, tetapi semua ular yang terlibat di dalamnya terpelintir menjadi beberapa bagian, dan aura berdarah naik ke langit untuk sementara waktu, dan racun meresap, tetapi kecepatan semua orang tidak cepat. Kurang, pedang Hua Jie Sword Mastif masih berputar-putar dengan gila. Ada terlalu banyak ular di sini, dan Hua Jie Jian secara alami menunjuk secara acak. Perintah pedang seperti gunung, jangan laporkan kelemahan apapun, bencana terdengar lebih dulu. Tujuan yang ingin dia temukan secara alami tidak ada habisnya ini ular kecil, sekarang hanya bisa membiarkan pedang bencana mengabaikan hal-hal jahat tingkat rendah ini, dan menemukan roh ular yang lebih kuat. Setelah keputusan Mastif pedang, Hua Jie Jian menjadi lamban dan tidak lagi bereaksi terhadap laut ular. Setelah berputar beberapa kali, tubuh pedang itu menjerit pelan, lalu tiba-tiba menunjuk ke samping dan ke depan. Kiri depan, ketemu. Mastif pedang memegang pedang bencana di kedua tangannya, dan pedang bencana meledak menjadi cahaya biru, aku menguncinya, pergi. Baik, Sun, yang bergegas ke depan, tiba-tiba berbalik ke satu arah dan bergegas mengikuti arah yang ditunjukkan oleh pedang bencana itu.
Tapi saat ini, ular di lautan serangga telah berubah lagi. Ular hijau di lautan ular menghilang dan digantikan oleh ular merah kecil. Ular fosfor merah, binatang buas tingkat 2. Ia adalah makhluk ganas di tanah terlarang bayangan bulan. Ia sangat beracun dan bisa memuntahkan api beracun. Ini baru waktunya untuk sebatang dupa, ular di lautan ular telah menjadi binatang tingkat 2. Jika kamu menunda sebentar, bukankah itu akan menjadi binatang tingkat ketiga, tingkat keempat? Tekanan yang ditimbulkan ular berbintik hijau pada dewa sejati tidak terlalu besar, lagi pula, sangat sulit bagi binatang buas tingkat bawah untuk menyakiti dewa sejati atas. Tetapi ular fosfor merah jauh lebih sulit untuk ditangani daripada ular berbintik hijau, apalagi ada banyak sekali. Dewa-dewa sejati ini menyadari bahwa keputusan pedang mastif sangat tepat. Jika kamu ingin bertahan hidup, kamu harus menemukan roh ular dalam waktu singkat dan membunuhnya. Ini adalah perlombaan melawan waktu. Huloh, ular fosfor merah bergegas maju, mengangkat kepala, membuka mulut, dan menyemburkan api yang berkobar. Api beracun ular fosfor merah tidak mengerikan. Tetapi api beracun dari 100.000, 1 juta ular fosfor merah, akan sangat menakutkan. Pesona Lesui, 5 elemen menyegel pesona, cahaya perisai. Dewa sejati hadir satu demi satu tembakan untuk mencegah api beracun itu keluar. Dan menghadapi ular fosfor merah ini, Luo Zeng tidak takut pada apapun, dan dia memimpin. Baik racun maupun api tidak mengancamnya. Hanya saja ular fosfor merah ini adalah makhluk jahat level 2. Meskipun Luo Zeng masih suka memotong melon dan sayuran, membunuh ular fosfor merah dalam jumlah besar, kecepatan gerak maju telah melambat secara signifikan. Itu tidak akan berhasil. The Sword Mastiff mengendalikan Huaji Sword, dan berkata dengan cemas roh ular itu mulai melarikan diri, kami khawatir kami tidak dapat mengejar. Kami hanya punya waktu paling banyak untuk sansuk siang. Waktu untuk tongkat dupa, ular berbisa di lautan ular akan berubah. Meskipun gelombang ular berbisa berikutnya tidak diketahui, itu pasti binatang buas tingkat 3. Setelah dupa, ia akan menjadi binatang buas tingkat 4. Jika roh ular mengubah lautan ular yang luas ini menjadi binatang tingkat 5, bahkan Sokchen pasti akan mati. Sekelompok besar orang yang menembak bersama, tentu saja, dapat menghentikan ular berbisa ini. Di bawah pertarungan dan pergerakan, semua orang tidak bergerak maju dengan cepat. Lalu apa yang harus dilakukan? Alis Luo Zeng juga sedikit mengerut, dan dia juga menyadari bahayanya sekarang. Ada lebih dari satu roh ular di medan pertempuran ini. Awalnya Hundred Touching Sky Snake hanya menyerang satu kali, tapi sekarang sudah tidak terlihat lagi, entah di mana dia bersembunyi, tapi pasti akan kembali. Selain ular langit 100 menyentuh ini, hantu itu tahu keberadaan kuat apa di kabut ini. Tetapi setiap dewa sejati memiliki inkarnasi ketakutan, dan lawan mereka pasti banyak. Aku, kamu, Luo Yan, mereka bertiga bergegas keluar untuk membunuh roh ular itu, yang lain, bertahan. Sword Mastiff tidak memiliki cara yang baik dalam terburu-buru, dia memberikan rencana ini segera setelah inspirasinya muncul. Ya, Luo Zeng sama sekali tidak ragu, sekarang bukan waktunya untuk ragu. Pada saat ini, terdengar suara lemah, bisakah kamu mengantarku? Luo Zeng menoleh untuk melihat, dan dewa kecil sejati yang berbicara, dan matanya penuh dengan keseriusan sekarang. Dewa sejati lainnya tidak memperhatikan orang ini, tetapi Luo Zeng diam-diam memperhatikannya di sepanjang jalan. Orang ini bukanlah anak dari keluarga kaya, dan perilakunya cukup rendah hati, tetapi pemahamannya tentang arti sebenarnya dari Tao juga cukup dalam, dan klonnya lebih kuat dari kebanyakan anak kaya. Sword Mastiff menunjukkan keraguan di wajahnya, tetapi Luo Zeng mengangguk tanpa sadar, ya. Sekarang Luo Zeng setuju, pedang Mastiff tidak mengatakan apa-apa lagi apa, dia memerintahkan anak-anak dari klan pedang, ubah formasi pedang Ling Qiao dan pertahankan. Mendengarkan. Monan dan anak-anak klan pedang lainnya mendengarkan mereka, dan mulai bergabung untuk membentuk susunan. Sekarang bukan waktu yang paling kritis, anak-anak klan pedang ini masih memiliki kartu truf di tangan mereka, yang merupakan pedang bencana-bencana yang diberikan oleh Jian Wuhen. Jika pedang bencana digunakan, maka itu benar-benar momen kritis hidup dan mati. Pergilah, tidak ada lagi omong kosong, Sword Mastiff, Luo Zeng, Luo Yan dan dewa kecil sejati berlari ke depan. Di antara keempatnya, Luo Yan, Sword Mastiff, dan dewa sejati dapat terbang dengan bebas, tetapi Luo Zeng mengorbankan pedang terbang yang diberikan oleh klan pedang. Bakat kakak Luo Zeng sangat luar biasa, mengapa kultivasinya tetap berada di dewa sejati yang lebih rendah? Jian Mastiff tidak bisa membantu tetapi bertanya lebih banyak ketika dia penasaran. Dari sudut pandang Jian Mastiff, tidak sulit bagi anak-anak kaya seperti Luo Yan dan Luo Zeng untuk meningkatkan tingkat kultivasi mereka, selain hambatan untuk mencapai alam Dzogchen, pasti tidak sulit untuk bergegas dari dewa sejati yang lebih rendah ke dewa sejati atas. 10.000 langkah mundur dan berkata, bahkan jika bakat Luo Zeng tidak cukup untuk memengaruhi dewa sejati atas, dengan kelahiran Luo Zeng, dia ingin mendapatkan beberapa dewa tingkat menengah yang kental, dan bahkan pil dan peluang dewa sejati atas pun mudah. Masalah ini sulit untuk dikatakan, Luo Zeng tersenyum pahit. Kultivasi saat ini telah dibuang oleh saudara perempuannya. Tetapi bukan karena dia tidak ingin mencapai level yang lebih tinggi, tetapi masalah yang dia hadapi sekarang, tidak ada yang bisa menyelesaikannya. Tapi dengan domain dewa kecil di tubuhnya dalam hal peningkatan kekuatan, dia tidak tertinggal. Meskipun kultivasinya hanya dewa sejati yang lebih rendah, dia tidak akan jatuh sedikit pun saat bertemu dengan dewa sejati atas biasa. Kawanan ular datang lagi. Ular fosfor merah terus melonjak, seolah membentuk gelombang, mendesak keempat orang itu dengan sangat kuat. Angin menghancurkan langit, Sword Mastiff memimpin. Sebelumnya, pedang Mastiff pedang sangat cepat sehingga banyak dewa sejati bahkan tidak melihatnya bergerak, dan telah menyelesaikan tindakan menarik pedang dan pemenggalan kepala. Tapi kali ini, gerakannya menjadi sangat lambat. Pedang panjang di tangannya terhunus dan perlahan ditebas ke arah ular fosfor merah. Menusuk. Di bawah pedang ini, ruang terpotong secara instan, membentuk retakan ruang hitam. Dan setelah dia memotong dengan pedang ini, badai menggulung dari kedua sisi celah ruang pada saat yang sama, badai itu menyapu, dan segera menyedot semua ular fosfor merah ke dalam celah. Sangat kuat, Luo Zeng sedikit terkejut saat melihat pedang Mastiff terpotong. Meskipun Eastern Ghost dan Sword Mastiff telah tampil cukup baik di bawah tembakan sesekali sebelumnya, Luo Zeng masih memiliki kepastian yang cukup besar untuk mengalahkan mereka di bawah beban Luo Zeng. Sekarang tampaknya pedang Mastiff, sebagai dewa sejati tingkat tinggi terkuat dari klan pedang, benar-benar tidak dapat diremehkan.
Kelompok dewa sejati tingkat tinggi ini, melihat alam dewa, juga merupakan keberadaan teratas, dan aku khawatir mereka lebih baik daripada Dongfang Ning dan yang lainnya di tanah waktu terlarang. Tuhan stabilitas spasial domain sangat buruk. Bahkan setelah dipotong paksa oleh pedang mastif, itu sembuh dalam sekejap. Namun, jalan telah dibersihkan di depan. Memanfaatkan kesempatan ini, mereka berempat tiba-tiba berubah menjadi 4 aliran cahaya, dan melesat jauh sebelum ular berkumpul bersama. Roh ular itu masih kabur melarikan diri, tapi kecepatan kita lebih cepat dari itu. Pedang mastif di depan pedang terus berubah arah. Terlihat roh ular juga melarikan diri dengan panik. Catatan sejarah menunjukkan bahwa kekuatan roh ular itu sendiri tidak terlalu kuat. Tidak sulit untuk membunuhnya. Kutukan ular ini adalah kutukan roh ular. Roh ular itu sendiri adalah jenis kutukan khusus dan tidak secara tegas berbicara tentang makhluk. Ketika mereka berempat berlari untuk jarak tertentu, pandangan Luo Zeng sedikit terkondensasi, dan melalui kabut tebal, dia melihat bayangan ular berwarna yaspis. Itu adalah ular jasper transparan, dan ular lainnya. Bentuk spesies ini sangat berbeda, dan pedang pengubah pedang mastif diarahkan ke roh ular. Ketemu, Luo Zeng menunjuk, dan semua orang melihat ke sana, dengan sedikit kegembiraan di wajah mereka. Desisnya, pada saat ini, sejumlah besar ular muncul dari ular giok hijau kecil. Sekarang waktunya untuk dupa lagi, dan seperti yang diharapkan, yang muncul dari laut ular adalah binatang bertingkat 3 ular sanyuan. Bagian depan ular ini berwarna merah, bagian tengah berwarna hitam, dan ekor berwarna ungu, lulu. Ular ini mengandung 3 racun mematikan, yang beberapa kali lebih kuat dari ular fosfor merah. Waktu lain telah berlalu untuk sebatang dupa. Aku tidak tahu apakah mereka bisa menghentikan ular 3 dimensi ini dan membunuh mereka dulu. Sword Mastiff telah memimpin saat dia berkata, dan bergegas menuju roh ular. Roh ular itu juga sadar akan bahayanya, dan kepala ular itu terbanting dan pergi ke bawah tanah. Bisakah kamu melarikan diri? Pedang Mastiff memotong. Retak. Tanah lunak itu tiba-tiba membuat celah sepanjang ratusan meter, dan roh ular itu tidak dapat melarikan diri. Mati. Sword Mastiff tidak ragu-ragu dan tetap memegang tangannya, dan jika dia menarik napas, dia akan memiliki lebih banyak variabel. Tetapi saat ini pedang Mastiff baru saja mengayunkan pedang. Tentakel tebal tiba-tiba muncul di bawah tanah, dan cangkir hisap seukuran kepalan tangan ada di mana-mana. Saat tentakel keluar dari tanah, mereka membungkus pedang mastif dan menyeretnya ke tanah. Buruk, sial, Luo Yan, Luo Zeng, dan wajah mata kedelai itu berubah. Kemudian lebih dari selusin tentakel besar tiba-tiba terentang dari tanah, dan mengelilingi mereka dengan kuat. Mereka tidak menyangka bahwa pada saat kritis ini, ular yang telah lama hilang itu akan muncul kembali. Dari segi individu saja, ular langit 100 sentuhan jauh lebih kuat dari roh ular. Tapi tidak peduli seberapa kuat 100 Touch Sky Snake, dia hanya individu yang kuat. Bagaimanapun, dia masih memiliki kekuatan untuk bertarung, dan tidak mungkin membunuh semua orang yang hadir. Tapi roh ular berbeda. Benda ini bisa memanggil hampir semua yang berhubungan dengan ular di domain God. Jika orang ini dibiarkan hidup, adalah mungkin untuk memanggil ratusan ular dalam jumlah besar. Mungkin 100 Touch Sky Snake muncul di sini hanya untuk melindungi roh ular. Aku akan membunuh roh ular itu, dan kamu akan menyelamatkan pedang mastif, kata Luo Zeng. Tidak ada keraguan pada saat ini, hampir semuanya mengandalkan insting untuk memilih, namun sedikit keraguan dapat menyebabkan keputusasaan. Wow, karena itu, Luo Zeng telah menginjak pedang terbang dan bergegas menuju ular merah kecil itu. Tentakel itu melihat Luo Zeng meledak, seperti tarian hiruk pikuk, itu pasti akan menggulingkan Luo Zeng. Tadi pedang mastif tidak bisa menahan, dan kemudian ditangkap oleh tentakel ini, bagaimana Luo Zeng bisa mengikuti jejaknya. Luo Zeng sendiri masih menginjak pedang terbang dan bergegas ke depan, dan tidak berniat untuk bergerak, tetapi sosok merah tiba-tiba melompat di belakangnya. Tombak itu berputar dengan panik di sekitar pinggang Sun, seperti roda terbang. Puf 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 puf. Luo Zeng tidak mengevaluasi kekuatan klon ini. Lagi pula, tidak ada banyak waktu untuk menguji di tanah Dao Zeng. Kekuatan serangan ke Sun pasti sangat mengerikan. Aku khawatir Luo Zeng sendiri akan sulit dihentikan. Pasti di tanah Dao Zeng dukungan terbesarnya. Saat tombak merah berputar, semua tentakel dipelintir menjadi tandan bunga berdaging. Luo Zeng bergegas tanpa halangan. Ular merah kecil itu terus mengebor ke tanah, dan pada saat yang sama, ia memanggil ular 3 elemen yang tak terhitung jumlahnya untuk mengelilingi Luo Zeng. Di hadapan ular 3 dimensi itu, sosok Luo Zeng pada dasarnya tidak stagnan sedikit pun, begitu saja terbukanya. Apapun yang menyentuh ular terner Luo Zeng benar-benar hancur berkeping-keping. Di bawah ledakan daging ular sanyuan, ia akan melepaskan 3 jenis racun pada saat yang sama. Untuk dewa sejati lainnya, mereka harus ditangani dengan hati-hati, tetapi Luo Zeng mengabaikannya. Jarak ratusan kaki itu hanya sekejap mata. Mendesis. Ular merah kecil melihat sikap Luo Zeng yang mengesankan, dan juga cemas, di bawah tubuh ular yang terus berputar, bahasa ular yang aneh terungkap. Setiap kali ia mulai meludahkan bahasa ular, ia akan memanggil seekor binatang baru yang mirip ular. Dalam sekejap mata, ular 3 dimensi itu menghilang sama sekali, dan sekali lagi muncul ular raksasa seperti batang pohon yang tebal. Piton raksasa jahat tulang binatang buas tingkat keempat. Lautan ular yang ditransformasikan oleh ular 3 dimensi tadi sangatlah mengerikan. Di antara lebih dari 100 dewa sejati yang tinggal di tempat, ada 6 di antaranya dengan bisa ular 3 dimensi, 2 di antaranya bahkan menyerang dantian dan mati. Jika ular laut yang dibentuk oleh ular 3 dimensi terus menyerang, lebih banyak orang yang akan mati. Sekarang ular 3 dimensi itu menghilang, binatang seperti ular tingkat 4 datang lagi, dan mungkin ada lebih banyak korban. Meskipun Monan dan yang lainnya telah membentuk formasi pedang, menghadapi lautan ular yang tak berujung, wajah mereka itu juga suram dan mengerikan. Jika Master Pedang Luo Zeng dan mereka gagal, semua orang mungkin akan dihancurkan di sini, dan tempat ini masih jauh dari ujung tanah Taoisme. Tetap pada itu, percaya pada Big Brother Sword Mastiff. Ceng ceng ceng. Balok pedang besar berbentuk bulan sabit menyebar ke segala arah, membunuh puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu ular terner dalam sekejap mata, tetapi lebih banyak ular terner yang terbentuk menjadi lautan ular, yang datang seperti pasang dan tidak dapat dibunuh. Tidak ada habisnya, tidak ada habisnya. Saat mereka berjuang untuk menghadapinya, bayangan ular di kabut berubah lagi. Lautan ular yang ditransformasikan oleh ular 3 dimensi menghilang.
Ular raksasa tulang iblis. Binatang buas tingkat 4. SWOT Mastiff mereka gagal. Banyak dewa sejati memandangi ular raksasa tulang iblis yang hitam dan luar biasa dan ingin menangis tanpa air mata. Kita semua tahu bahwa perjalanan ke tanah Taoisme sangatlah sulit, tetapi kesulitan ini terlalu abnormal. Bone Snake adalah binatang buas tingkat 4 di hutan Takiswil. Ia memiliki temperamen yang kokoh dan kekuatan tak terbatas. Namun, ia bertindak sendirian di hutan Takiswil. Meski begitu, sangat sulit untuk dihadapi. Beberapa dewa sejati secara tidak sengaja tertangkap. Ketika tertangkap, kekuatan besar itu bisa langsung menghancurkan tubuh dewa sejati. Dan sekarang ada puluhan ribu ular raksasa. Ini juga keunikan dari tanah Taoisme. Jika ketakutan inkarnasi dari beberapa dewa sejati sangat lemah, seperti binatang buas tanpa kebijaksanaan seperti badak raksasa, maka akan sangat mudah untuk memperjuangkan tanah. Klan pedang juga menggunakan otak mereka dalam hal ini. Misalnya, mengirim beberapa anak yang baik hati, berpikiran sederhana, dan jarang keluar dari suku pedang ke tanah Taoisme. Anak-anak klan pedang ini resumenya sederhana, dan masuk akal bahwa tidak ada yang menakutkan, tetapi klan pedang segera menemukan bahwa mereka berpikir terlalu sederhana. Ketakutan di hati aku berasal dari ketidaksadaran orang-orang, dan anak-anak klan pedang itu terlihat sederhana, tetapi kenyataannya mereka lebih cenderung menghasilkan beberapa inkarnasi ketakutan yang tidak dapat dijelaskan, beberapa di antaranya bahkan lebih kuat ke tingkat yang tidak dapat dipahami, dan mereka memiliki kemampuan untuk membunuh. Berarti tak terlihat secara langsung melenyapkan dua pedang klan Dzogchen. Sekarang ketika aku bertemu roh ular ini, melihat tulang besar ular raksasa di depan aku, semua dewa sejati hanya bisa memiliki ekspresi neraka. Ekspresi Dong Fanggui menjadi rileks untuk beberapa saat, dan persiapannya tampak agak berlebihan dari posturnya saat ini. Geser. Batang pohon besar itu berkumpul di sekitar tulang ular raksasa jahat, satu demi satu, terbungkus ke arah Luo Zeng, tetapi di antara pernapasan, puluhan ular raksasa benar-benar menjeratnya, dan dia tidak terlihat sama sekali. Lebih banyak ular piton raksasa jahat tulang terjerat terus-menerus, membentuk menara ular. Kekuatan pencekikan naga memang menakutkan, apalagi puluhan ratus ular. Ular merah kecil menyaksikan pemandangan ini tidak jauh dari sana, dan sepasang mata ular jahat menunjukkan senyuman antropomorfik jelas itu adalah makhluk jahat dengan kebijaksanaan. Tapi ular merah kecil ini sudah lama tidak bangga. Ia melihat sekuntum bunga darah menyembur keluar dari bagian tengah menara ular, sebuah kekuatan menembus dari dalam keluar, dan secara langsung melewati tulang ular raksasa yang melingkar di atasnya, dan bergerak ke arahnya. Memancar, mati. Suara samar datang dari menara ular. Setelah pedang Mastiff menemukan sosok roh ular, Luo Zeng telah mengunci kesadaran spiritualnya dengan kuat pada ular kecil ini. Meskipun dia terjerat oleh ular raksasa tulang jahat, jarak yang sama ini cukup baginya untuk menggunakan 4 pedang dewa pembantai. Setelah pedang Kaisar Buddha dipadatkan olehnya, dia mengebor tubuh ular raksasa dengan tulang, dan menembak ular merah kecil itu. Suaranya jatuh, dan pedang Kaisar Buddha telah dipaku dengan kuat ke ular merah kecil itu, memotongnya menjadi 2 bagian. Roh ular itu sendiri tidak kuat, tetapi meskipun dipotong menjadi 2 bagian, bagian atas tubuh ular masih dengan keras kepala dibor ke arah tanah. Aku ingin melarikan diri, hanya bermimpi, Luo Zeng tersenyum dingin. Pedang Kaisar Buddha melayang di tanah beberapa saat, dan segera memotong tubuh roh ular menjadi potongan-potongan tipis. Begitu roh ular itu mati, ular tulang monster yang melilit Luo Zeng menghilang, dan jutaan ular tulang monster di kabut menghilang tanpa jejak. 2045. Monan memimpin kerumunan untuk melawan ular raksasa. Tapi kelompok dewa sejati tingkat tinggi ini, menghadapi ular raksasa jahat tulang yang menakutkan, bukanlah tingkat persaingan sama sekali. Apakah itu pesona yang ditata lapis demi lapis, atau susunan magis yang ditampilkan oleh berbagai senjata ajaib, di bawah pengaruh laut ular yang dibentuk oleh tulang ular raksasa jahat, itu serapuh telur yang menyentuh batu, dan hampir tidak ada perlawanan. Kekuasaan. Semua orang terus menyusut ke tengah, mendekat, dan mundur. Di bawah kekalahan seperti itu, tidak akan butuh waktu lama bagi ular raksasa Bonfin untuk membubarkan semua orang, hampir selalu berakhir dengan kematian. Mati saja di sini, aku tidak bisa didamaikan. Ratusan ribu binatang buas tingkat 4 tidak memenuhi syarat untuk bekerja keras. Kembali, wajah para dewa sejati penuh dengan keputusasaan, dan selalu ada dewa sejati yang tersapu oleh tulang ular raksasa jahat, menghilang ke lautan ular yang luas, dan nasib mereka diketahui tanpa imajinasi. Banyak dewa sejati menyerah perlawanan dan sepertinya mereka menunggu untuk mati. Namun dalam kekacauan ini, semua tulang ular raksasa jahat menghilang dengan bersih dalam sekejap. Lingkungan tiba-tiba menjadi sunyi, kecuali beberapa dewa sejati yang tidak bereaksi dan membuat raungan sporadis, tetapi mereka segera menyadarinya. Itu menghilang. Semua menghilang dengan bersih. Astaga, mereka berhasil. Roh ular itu dipenggal. Wajah para dewa sejati yang masih hidup tiba-tiba sangat bersemangat, dan beberapa bahkan mulai bersorak. Jika butuh kurang dari selusin napas, aku khawatir semua orang akan bersih. Namun di tengah sorak-sorai, mereka tiba-tiba merasakan getaran tanah. Luo Zeng bergegas membunuh ular merah kecil itu, serangkaian aksi yang sangat cepat. Bahkan klon yang mengikuti di bawah kendali pikirannya gagal untuk campur tangan. Setelah memenggal kepala ular merah kecil itu, dia tidak tinggal sedikit pun. Membawa tiruannya sendiri kembali dan pergi. Luo Yan dan Sui Beanai menyelamatkan Jian Mastiff. Meskipun kekuatan Luo Yan yang meletus jauh melebihi imajinasi Luo Zeng, dia harus membiarkan Luo Yan mengambil risiko menghadapi 100 Touching Snake, tetapi sebagai kakaknya, Luo Zeng masih tidak mau menempatkan Luo Yan dalam bahaya. Wow, Luo Zeng Cai kembali ke jarak normal dan mendengar suara gesekan datang dari tanah. Kemudian gunung itu berguncang, ledakan, tanah mulai membengkak ke atas, seolah-olah gunung besar sedang naik. Kakak, saat tanah terus naik, dengan cepat mulai pecah, dan raksasa muncul darinya. 100 ular surga yang menyentuh. Luo Zeng mendongak dan wajahnya tenggelam. Ini bukan ular, melainkan monster yang tampak aneh. Seluruh tubuhnya ditutupi tentakel yang ramping dan fleksibel, sedangkan tubuhnya seperti bola besar, di mana ada mata yang berantakan. Luo Yan, SWOT Mastiff. Dengan sekejap tatapannya, dia dengan cepat menemukan Luo Yan dan mereka bertiga di bawah 100 Touch Sky Snake. Pedang Mastiff sepertinya bukan masalah serius, aku tidak tahu senjata sihir apa yang dia gunakan, bahkan jika dia seperti landak, dia memiliki cahaya pedang terus-menerus. Menembak ke arahnya ke segala arah.
Dan Luo Yan dan mata kedelai itu sangat gesit dan terus berpindah-pindah di antara tentakel yang tak terhitung jumlahnya, tampaknya nyaman. 100 Touch Sky Snake ini tidak sekuat yang dibayangkan, setidaknya tentakelnya cepat, tetapi tidak sulit untuk menangani peluang. Panggilan. Di tubuh besar 100 Touch Sky Snake, semua mata bos terbuka pada saat bersamaan. Cahaya merah kecil mulai memadat di mata itu, dan kata-kata Sansekerta berdarah aneh itu memadat di matanya. Ular surgawi ratusan sentuhan, sebagai makhluk pembunuh di zaman kuno, masih menyimpan banyak misteri yang belum terpecahkan. Setelah memperhatikan bahasa Sansekerta yang berdarah, Luo Zeng tiba-tiba meraung. Luo Yan, cepat, jangan agresif. Sambil berteriak, dia mendesak sosoknya untuk segera bersandar. Luo Yan, Jian Mastiff dan Soi Bean Ai itu juga menyadari sesuatu, dan mereka bertiga mulai mundur dengan cepat. Berdengung, cahaya merah yang bersinar dari mata melesat ke segala arah. Dari bawah langsung menembus lapisan tanah lunak di bawah Ruomu, ke kiri dan ke kanan, dan langsung melewati lapisan kabut dan menghantam tepian tanah Taoisme. Sama seperti Luo Zeng memasuki tepi tanah Taoisme, pesona cangkang telur berbentuk sarang lebah tiba-tiba muncul di garis tipis busur itu. Pesona ini segera memblokir lampu merah di dalamnya, dan tidak penyebaran tanah Taoisme. Naik, melewati kabut, bergegas ke ketinggian puluhan ribu kaki, itu juga mengenai pesona berbentuk sarang lebah. Pergilah. Wajah Jian Mastiff terkejut saat melihat lampu merah meluas hingga tak terbatas. Tidak peduli apa lampu merahnya, itu benar-benar di luar imajinasinya untuk bisa menembus jarak sejauh itu. Pedang Mastiff menemukan bahwa 100 Touching Snake tidak berpikir gajah itu begitu kuat. Setelah bantuan Luo Yan lega, dia ingin bergabung dengan mereka bertiga untuk membunuh 100 ular. Sekarang tampaknya pikirannya masih terlalu naif. Untungnya, mereka bertiga masih sangat dekat dengan ular langit 100 menyentuh, saat tubuh bundar ular langit 100 sentuhan berputar, lampu merah terus bergerak, tetapi masih ada celah besar di antara mereka untuk melarikan diri. Ketiganya dengan hati-hati mengelak, dengan cepat pergi di lampu merah, dan langsung mendatangi Luo Zeng. Tetapi beberapa inkarnasi ketakutan yang berada jauh tidak seberuntung itu. Inkarnasi ketakutan itu telah menjaga jarak tertentu antara satu sama lain karena ingatan mereka. Meskipun mereka memiliki keinginan untuk membunuh mangsa mereka sendiri di dalam hati, mereka lebih memikirkan tentang bagaimana melarikan diri dari tempat hantu ini. Adapun dewa-dewa sejati itu, mereka dapat diserahkan ke inkarnasi ketakutan lainnya. Beberapa inkarnasi ketakutan secara tidak sengaja tersapu oleh seberkas cahaya merah yang menembus puluhan mil, ratusan mil jauhnya, dan daging dan darah di tubuh mereka menghilang, berubah menjadi tumpukan tulang, dan berserakan di tanah. Berdengung, lampu merah menyambar iblis bernama Tuer. Kebetulan difoto di Tuer. Meskipun tubuh Tuer sangat besar, di bawah eksposur, daging dan darah di tubuhnya terus-menerus dihilangkan. Cahaya menyebar. Wajah Tuer tidak banyak berubah. Sebenarnya, bahkan ratusan ular bersentuhan ada di tempat ini. Tempat ini menjadi semakin penasaran. Tubuh besarnya tiba-tiba bergetar, dan bayangan putih ilusi tiba-tiba muncul di permukaan tubuhnya. Itu tidak akan bisa membuat 1 inci pun. Di bawah lampu merah yang bersinar tanpa pandang bulu di mana-mana, ada satu lagi yang langsung menembus ke bagian terdalam dari tanah Taoisme. Wanita berambut panjang itu telah sampai di jembatan rantai besar. Dia sepertinya melihat bahwa lampu merah akan bersinar terlebih dahulu, jadi dia berbalik dan melakukan tendangan voli beberapa kali dengan jarinya, dan kemudian menginjak jembatan rantai tanpa ekspresi di wajahnya. Titik. Saat lampu merah mengenai, itu mengubah sudut dengan aneh dan membias ke sudut lain. Berdengung, kepala ular surgawi 100 sentuhan terus berputar, dan lampu merah yang memancar ke sekitarnya terus berlanjut. Saudaraku, ayo pergi. Setelah Luo Yan lewat, dia berteriak kepada Luo Zeng. Luo Zeng mengangguk sedikit, menginjak pedang terbang dan berguling di udara, dan bergabung dengan tim yang melarikan diri. 4 dari mereka mengebor melalui celah sinar lampu merah, terus menghindar. Pengikut, Luo Zeng mengeluarkan peringatan. Luo Yan dan Luo Zeng, pedang Mastiff dan mata kacang kuning segera dipisahkan dari kedua sisi. Lalu ada seberkas cahaya merah dari bawah ke atas, seperti cahaya pedang yang memanjang hingga tak terbatas, memotong dari atas. Kiri, mereka berempat menghindari lampu merah ini, dan sinar lampu merah lain menyapu dari sisi lain. Mereka berempat tenggelam bersama, menghindari lampu merah lagi. Tanpa diduga, pada saat ini, puluhan tentakel tiba-tiba muncul di bawah tanah, dan salah satunya dengan cepat menelan Luo Yan. Luo Yan, yang terperangkap di tentakelnya, tidak terlalu panik, bahkan tidak berjuang tanpa pandang bulu. Karena cahaya ungu di matanya berkedip sedikit, dia hanya mendengar kata patah. Puf puf puf, tentakel dari sisinya dengan cepat terputus. Seolah-olah saat dia mengucapkan kata itu, orang yang tidak terlihat memotong tentakel itu dengan rapi. Yaner, hati-hati di atasnya. Meskipun tembakan Luo Yan sangat menentukan, dan tentakel itu hanya menahannya kurang dari setengah napas, tetapi dari atas kepala Luo Yan, 2 sinar lampu merah jatuh darinya. Melihat pemandangan ini, Luo Zeng menjadi putus asa. Menginjak pedang terbang, dia awalnya berlari ke depan, tiba-tiba berbalik dan berbalik. Kulit Jian Mastiff juga berubah drastis. Menurut pendapatnya, siapapun di sini bisa mati, tetapi 2 saudara laki-laki dan perempuan keluarga Luo tidak boleh membuat kecelakaan. Tapi di mata 100 Touch Snake kesemburan cahaya begitu kuat, siapa yang bisa menahannya? Luo Zeng jangan pergi ke sana. Blokir lampu merah itu dengan klon. Soya Douyan sangat diam sepanjang jalan, tanpa banyak bicara, tapi saat ini dia tiba-tiba berteriak. Klon mereka tertinggal, karena Luo Yan diblokir untuk sementara waktu, klonnya memang sangat dekat dengan Luo Yan. Mendengar ini, hati Luo Zeng, Jian Mastiff tiba-tiba melonjak. Klon yang dipadatkan dari lingkaran sihir ada di tanah Taoisme, kecuali jika tubuh mati, klon tersebut abadi. Di bawah pikiran mereka, klon itu melompat dan bergegas menuju Luo Yan di udara. Bahkan Luo Yan sendiri bereaksi, mengendalikan Luo Zeng yang ungu dan memeluk dirinya sendiri. Selain itu, Sun, SWAT Mastiff, dan avatar Soi Bean Ai juga saling berpelukan. Setelah 4 avatar memeluk Luo Yan dengan erat, kedua sinar lampu merah itu turun, menyelimuti lokasi Luo Yan. Pemaparan berkelanjutan. Alis Luo Zeng terus berdetak kencang, dan dia menatap ular Bai Zuotian di kejauhan dengan mata yang buruk. Baru saja Luo Zeng membuat rencana terburuk di dalam hatinya, jika Luo Yan benar-benar ditembak oleh 2 lampu merah ini dan jatuh, dia masih bisa menggunakan segel giok itu untuk menyelamatkan nyawa Luo Yan.
Tapi Yuxi hanya bisa menghapus waktu 3 napas. Di bawah penyinaran cahaya ini secara terus-menerus, bahkan jika dia menghapus waktu 3 napas, hasilnya tidak akan berubah. Sekarang dia hanya bisa menggantungkan harapannya pada poin-poin itu. Berdengung, Hundred Touching Sky Snake memang secara sadar menyerang mereka, itu pasti akan membuat Luo Yan mati, dan dua lampu merah terus menyinari Luo Yan. Klon tersebut belum hancur. Aku harap Luo Yan baik-baik saja. Mereka bertiga mendongak, mata mereka terus berkedip. Untuk sementara waktu lampu merah akhirnya menjauh. Saat avatar dari keempatnya bubar, Luo Zeng menatap Luo Yan dengan gugup. Wow, saat sosok Luo Yan jatuh ke bawah, jantung Luo Zeng tiba-tiba melonjak. Dia tidak tahu konsekuensi dari lampu merah ini, tapi jatuhnya Luo Yan seperti ini sudah menjelaskan semuanya. Rasa menyalahkan diri yang kuat muncul dari hatinya, saat dia akan bergegas, Luo Yan, yang telah jatuh dengan cepat, berkibar di bawah tubuhnya, dan terbang ke arah Luo Zeng dan tersenyum padanya. Mengatakan saudaraku, aku baik-baik saja. Gadis mati, membuatku takut sampai mati. Luo Zeng tercengang, wajahnya penuh kesalahan. Dia telah lupa bahwa Luo Yan memiliki sisi nakal. Luo Yan menjulurkan lidahnya dan menyadari bahwa leluconnya terlalu berlebihan. Dia melihat wajah kakaknya yang agak pucat dan tahu dia tidak boleh bercanda seperti itu. Tapi saat dia hendak meminta maaf, bentak, kabut sendiri kilatan petir yang tebal tiba-tiba menyambar dari dalam. Kilatan petir ini datang dengan sangat cepat. Baik itu Luo Zeng atau Sword Mastiff, aku merasakan kilatan cahaya di sudut matanya, dan kemudian suara guntur meledak di telinganya. Luo Yan, yang hanya beberapa meter jauhnya dari dirinya, menghilang di depan Luo Zeng. Luo Zeng, Jian Mastiff, wajah mata kedelai terkejut. Tidak jauh dari situ, seorang pria yang dikelilingi oleh guntur melayang di udara. Pria ini seperti roh petir berbentuk manusia, seluruh tubuhnya diubah oleh guntur, dan ada bola petir bundar yang mengelilinginya. Dan Luo yang terpana oleh guntur, matanya tertutup rapat, dan dia dipeluk olehnya, rambut hitam panjang dan kaki rampingnya tergantung lemah. Hehehe, wanita ini memiliki bau yang sangat istimewa, dan pemiliknya pasti menyukainya, dia tertawa liar, dan melirik ke arah Luo Zeng dan yang lainnya. Aneh, rasa jijik yang wajar padamu di hatiku sepertinya memiliki niat membunuh untuk diceritakan. Aku harus membunuh kalian semua, apa yang terjadi? Tapi kupikir ada yang salah lagi. Jika kau membunuhmu, kurasa aku akan menghilang juga. Tempat ini sangat aneh. Skala bintang ini diperintahkan oleh Iblis Tuer untuk menjelajahi tanah Taoisme, dan ketika dia berbalik, dia melihat banyak inkarnasi ketakutan dan sekelompok besar dewa sejati atas. Namun, dia sangat pintar dan menyadari tempat khusus di sini, karena dia ingat dengan jelas bahwa dia telah jatuh, dan kebangkitan yang aneh pada awalnya sangat tidak normal, jadi dia tidak membunuh siapapun. Dia hanya lewat di sini dan melihat Luo setelah Yan menghembuskan napas khusus, dia ingin membawanya pergi dan mendedikasikannya untuk Tuer Iblis. Melihat Luo Yan dengan mata tertutup, wajah Luo Zeng hitam dan hijau. Sok Chen kuat, Jian Mastiff dan Sui Bean Ais juga terus tenggelam di hati mereka. Inkarnasi ketakutan yang dihadapi di tanah Taoisme kali ini terlalu kuat. Hanya roh ular, jika tidak bisa dibunuh dalam waktu singkat, itu sudah cukup untuk menghancurkan semua orang. Lalu ada ular surgawi 100 menyentuh, sampai sekarang semua orang hanya melarikan diri. Sekarang Dewa Dzogchen yang sejati telah muncul. Turunkan dia, suara Luo Zeng keluar dari tenggorokannya. Ada keagungan yang tidak menyinggung dalam suaranya, dan niat membunuh yang intens mendidih di benaknya, menyebabkan dia gemetar terus-menerus. Pria kecil dari Dewa Sejati berikutnya, haruskah dia menjadi yang terlemah dalam kelompok orang ini? Xinglin melirik Luo Zeng dengan samar, dan tidak menatap Luo Zeng. Biarkan dia pergi. Momentum Luo Zeng mulai menjadi dingin. Untuk menemukan saudara perempuannya, dia melakukan upaya yang tidak bisa dibayangkan orang biasa, dan bahkan melintasi 3 alam 1000 dunia besar, alam atas, dan bahkan alam dewa, dan akhirnya mengantarkan reuni yang dia impikan. Bagaimana dia bisa mentolerir Luo yang dibawa pergi lagi? Pedang terbang yang diberikan kepadanya oleh klan pedang berbalik dan jatuh ke tangan Luo Zeng. Saat ini Luo Zeng tidak perlu khawatir, sedikit pun keraguan. Naif, mati. Meskipun Xinglin merasakan momentum luar biasa Luo Zeng, dia masih tidak merasakan sentuhan sedikit pun. Dewa sejati yang lebih rendah juga melompat di depannya, yang tampak terlalu konyol. Retak, dia mengangkat tangan, dan guntur yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di ujung jarinya. Xinglin sendiri adalah inkarnasi guntur, dan pemahamannya tentang cara ilahi petir yang mendalam telah mencapai kesempurnaan. Tidak ada yang istimewa tentang guntur ini, hanya saja sangat kuat. Zizi, guntur terus menyatu dan memadat, membentuk kerucut petir yang tajam. Oke, sangat kuat. Jian Mastiff memandangi ThunderCon pucat, bahkan jika itu adalah Master Jian Bon, mungkin lebih rendah dari menggunakan Chang Thunder Sword. Siapa orang ini? Siapa dia inkarnasi ketakutan? Ada juga kesenjangan kekuatan yang besar antara Dzogchen dan Dzogchen. Dan Xinglin ditakdirkan untuk menjadi eksistensi teratas di antara Dzogchen yang kuat. Bagaimanapun, para raksasa mengirim beberapa Dzogchen untuk memburunya, dan mereka tidak pernah menyakitinya sama sekali, sampai orang bijak itu menembaknya dan mengasingkannya dalam kekacauan. Ledakan, kerucut petir datang langsung ke Luo Zeng dalam sekejap mata. Menghadapi kerucut petir yang menakutkan ini, Luo Zeng juga melambaikan pedang di tangannya pada saat itu. Di matanya yang merah, semua emosi yang dimiliki makhluk itu menghilang tanpa jejak. Luo Zeng pernah mempraktikkan cara ilahi Zanxing, dan juga menyebut teknik pedang yang diajarkan oleh Chen Huangyijian sebagai Yishen Yijian. Tapi dia sekarang adalah dewa. Pedang ini, lagi-lagi disebut pedang Yishen, secara alami tidak pantas. Di Xianfu selama 2 tahun, Luo Zeng juga mengasah ilmu pedangnya. Cara ilahi Zanxing yang dilepaskan oleh pedang cukup menakutkan, tetapi itu jauh dari cukup. 2 tahun lalu, di kuil waktu di tanah terlarang di Laut Waktu, Luo Zeng melihat sosok yang samar dan melihat adegan penggabungan 3000 dewa. Setelah menggabungkan cara-cara ilahi satu sama lain, energi yang diperoleh memang sangat kuat. Hanya saja Luo Zeng menggunakannya sendiri dan menemukan bahwa dia tidak dapat mengendalikan energi ini dengan kekerasan sama sekali, apalagi mengeluarkannya untuk bertahan melawan musuh, bahkan jika itu selama latihan, sedikit kesalahan dapat menyebabkan tubuhnya meledak dan mati. Namun, setelah mempraktikkan makna Taoisme yang alami dan sebenarnya, Luo Zengcai menemukan misterinya. Biarkan wawasan alam bergabung. 3000 jenis cara ilahi sebenarnya adalah penggunaan 3000 jenis energi.
Energi-energi ini rumit, belum lagi jalan ketuhanan dan jalan ketuhanan, bahkan sebagian energi yang terkandung di jalan ketuhanan itu sendiri akan saling menguatkan dan menahan satu sama lain. Misalnya, kelima unsur jalan ketuhanan semula terdiri dari 5 energi yang saling bertentangan. Ingin memadukan 3.000 jenis Shinto secara alami. Ini hanyalah tugas yang mustahil. Ada ribuan Taoisme, dan mereka akan berakhir dengan cara yang sama. Ketika Luo Zeng menggunakan makna Taoisme yang alami dan sebenarnya dan sekali lagi menggabungkan 300 jenis Taoisme ilahi, dia tidak lagi mengganggu, tetapi membiarkannya terjadi. Beberapa Shinto ditelan, beberapa Shinto menyatu satu sama lain. Semakin banyak Shinto yang bertabrakan satu sama lain, seperti landak, saling berhadapan dengan hati-hati. Kami mendekati satu sama lain dan akhirnya menemukan lokasi yang cocok. Dalam eksperimen Luo Zeng yang cermat, lebih dari 300 jenis cara ilahi akhirnya digabungkan. Itu adalah energi yang sangat kompleks. Luo Zeng tidak tahu apakah dia pernah muncul di domain Lord, tetapi setelah integrasi pertamanya, dia menyadari bahwa pilihan jalan ini benar. Setidaknya, petunjuk di kuil waktu sangat benar. Luo Zeng tidak pernah menggunakan metode ini. Zhan Qingchen Dao disegel sebagai Dao terlarang di domain dewa. Jika dia menggunakannya sesuka hati, dia mungkin menimbulkan masalah, dan dia tidak akan memiliki kesempatan untuk berada di klan pedang setelah meninggalkan rumah peri. Tapi sekarang Luo yang dibawa pergi, Luo Zeng hampir tidak ragu-ragu. Pedang ini diciptakan oleh Luo Zeng. Karena itu diperoleh dari energi fusi para dewa, dia menyebutnya pedang fusi. Zanxing, pedang Rongdao. Permukaan pedang terbang yang diberikan klan pedang pada Luo Zeng berubah menjadi warna yang luar biasa. Energi yang keras dan kuat itu telah menghilang karena perpaduan Luo Zeng, dan hanya bekerja sama dengan jalur cinta ilahi Luo Zeng, tiba-tiba memotong pedang ini. Retak, pedang Luo Zeng menebas kerucut guntur, dan kemudian meledak menjadi suara yang tak tertahankan. Zizi, segera setelah Lei Kon mengeluarkan semburan cahaya cemerlang di pedang Luo Zeng, dia ditebas oleh pedang Rongdao milik Luo Zeng. Itu seperti lampu yang memadamkan lilin, setelah cahayanya menghilang, kerucut petir juga menghilang sama sekali. Hah, ini. Xinglin awalnya berpikir bahwa kerucut petir untuk membunuh Luo Zeng ini sudah lebih dari cukup. Jangan bicara tentang Luo Zeng, dewa sejati atas yang hadir di tempat kejadian bukanlah satu pun di mata Zeng, semua orang menjadi sasaran pembunuhannya. Hanya saja dia memiliki lebih banyak pikiran daripada inkarnasi ketakutan biasanya. Dia ingin mengetahui rahasia di dunia yang berkabut ini, dan ingin benar-benar melarikan diri dari area ini, jadi dia tidak bergerak sebelumnya. Karena dewa sejati yang lebih rendah ini ingin menemukan kematian, dia tidak bisa menahannya. Hanya saja Xinglin tidak pernah menyangka Thundercon yang dia mainkan yang berisi 60% kekuatannya akan dengan mudah dibunuh oleh dewa sejati yang lebih rendah. Apa yang sedang terjadi di sini? Sword Mastiff dan Sui Beanai juga tercengang. Ketika mereka melihat dewa Dzogchen sejati muncul di sini, perasaan tidak berdaya yang kuat tiba-tiba muncul di hati mereka. 100 ular yang menyentuh, dewa sejati peringkat tinggi hadir, bekerja sama dengan klon mereka, dan mungkin mereka masih bisa membayar. Namun, dewa sejati Dzogchen dengan pikiran, dan kekuatannya ditampilkan, untuk dewa sejati atas, hampir tidak ada solusi. Kerucut petir itu cukup untuk merenggut nyawa Luo Zeng. Luo yang dibawa pergi lagi. Kali ini misi tanah Taoisme, aku khawatir semua permainan telah hilang. Bukannya Sword Mastiff gampang menyerah, sebenarnya temperamennya juga orang yang sangat tangguh, tapi dia tidak bisa melihat harapan sama sekali. Tapi saat ini, pedang Luo Zeng benar-benar di luar pemahamannya. Pedang ini dapat dengan mudah menyelesaikan serangan Dzogchen. Tidak peduli di klan pedang, atau di keluarga kaya, pedang Mastiff tidak pernah terdengar. Ketika Mastiff pedang dan Huang Douyan tenggelam dalam keterkejutan yang tidak bisa dimengerti, Luo Zeng telah mengayunkan pedang kedua tanpa ragu-ragu. Pedang Rongdao, mati. Pedang itu dipotong lagi, berubah menjadi cahaya pedang yang menyilaukan, dan menebas ke arah skala bintang dengan sikap yang tak tertandingi. Cahaya pedang yang panjangnya ratusan kaki membentang dari atas ke bawah. Di Istana Peri, Luo Zeng telah mencoba berkali-kali di menara kultivasi. Jika lebih dari 300 jenis Shinto tidak terintegrasi, setelah diekstraksi dari dunia batin, mereka akan menjadi sangat kejam, menyebabkan amukan, dan sedikit kecerobohan akan menyebabkan luka dalam yang serius. Setelah makna alami dan sejati dari Taoisme digunakan dan terintegrasi dengan mulus, energi Taoisme akan menjadi sangat jinak. Orang yang lemah lembut berarti lemah lembut, tetapi masih sulit untuk dikendalikan. Karena meltdown energi ini telah menjadi sangat kental, setelah diekstraksi dari dunia internal, masih sulit untuk merangsang. Bahkan dengan penggunaan Zanxing Sendao, efeknya masih belum memuaskan. Tapi Luo Zeng segera menemukan kunci masalahnya. Di kuil waktu, Luo Zeng pernah melihat sosok besar itu memotong 100.000 pedang, total 13 gaya pedang. Luo Zeng tidak dapat memahami makna mendalam dari kekuatan pembuka dunia semacam ini. Namun, di dunia, Luo Zeng pernah membahas jurus pedang dengan Hua Tianming. Luo Zeng telah memahami bagian dari ilmu pedang awal melalui studi, yang dianggap pencapaian kecil. Dia tidak berani menegaskan bahwa teknik pedang Sichu adalah teknik pedang yang digunakan oleh sosok besar di kuil waktu. Bagaimanapun, kekuatan Hua Tianming pada saat itu terbatas. Bahkan jika dia benar-benar memahaminya, itu harus dibatasi, tetapi harus ada hubungan antara keduanya. Jadi setelah dia memasukkan energi itu ke dalam teknik pedang, dia sekali lagi gunakan pedang ini. Kekuatan yang pecah mengejutkan Luo Zeng sendiri, dan seluruh menara kultivasi terguncang, yang pernah mengejutkan Afu dan Han Jiuyi dan lainnya. Bagaimanapun, Gu Bei mengambil banyak pemikiran untuk membangun rumah peri ini, kekuatan menara budidaya ini sulit dihancurkan bahkan untuk Dzogchen. Wow, setelah cahaya pedang memanjang, itu berubah menjadi bulan sabit yang lebar dan menebas menuju kesempurnaan agung. Arus udara terganggu oleh cahaya pedang yang bergelombang, bertiup di wajah seperti pisau. Sudah terlambat, pada saat itu kecepatannya sudah sangat cepat, hampir sampai Luo Zeng sendiri tidak bisa bereaksi. Sword Mastiff dan Sui Beanai hanya melihat ayunan pedang Luo Zeng, hanya kilatan cahaya pedang. Retakan tipis muncul pada orang yang diubah oleh guntur di kejauhan, memanjang dari bahunya miring ke bawah, hanya menghindari Luo Yan, dan memotong setengah dari tubuhnya. Baru setelah mereka melihat pemandangan ini, mereka merasakan aliran udara yang kuat mengalir keluar, yang merupakan aliran udara yang terganggu oleh cahaya pedang. Menghadapi aliran udara ini, Sword Mastiff dan Sui Beanai harus menghindarinya.
Ini, pedang ini bahkan lebih buruk dari yang barusan. Hanya saja udara bertiup ke wajah ini seperti potongan pisau, Soya Doyan harus mengeluarkan perisai yang lemah. Tiang pedang berdiri di sana, hanya menatap polos. Pedang pertama yang dipotong oleh Luo Zeng menyelesaikan kerucut petir Zokchen, dan mastif pedang terasa luar biasa. Meskipun Luo Zeng adalah orang yang tidak dikenal, kekuatannya cukup kuat, tetapi masih tidak dapat dipahami untuk menyelesaikan serangan biasa Zokchen. Dan pedang kedua ini, pedang adalah kemuliaan klan pedang. Dengan kemuliaan ini, klan pedang tumbuh dari klan kecil ke barat domain dewa, selangkah demi selangkah, dan akhirnya menduduki Ruomu, menjadi klan terbesar kedua di domain dewa. Jadi pedang juga merupakan akar dari klan pedang. Dalam perjalanan Kendo, tidak ada seorang pun di domain Lord yang berani berbicara dengannya. Tidak ada satu Shinto di domain God yang dimiliki SWOT, tapi SWOT klan hampir bisa mencampurkan semua Shinto dalam SWOT. Debut dengan kekuatan supernatural asli di Jalan Dewa Api Muda, pedang kegilaan tarian api. Dengan skill pedang yang diwujudkan dalam pedang guntur Wei Chang Dewa Petir yang dalam. Dengan skill pedang terwujud dalam pedang Lis Hui Shinto Rage Wendao. Untuk, ada monumen pedang di kota Dewa Huajian. Setelah setiap pendahulu klan pedang menciptakan kekuatan magis, akan ada pedang ekstra di monumen pedang. Kekuatan supernatural yang diwakili oleh setiap pedang adalah metode yang menakjubkan di alam Tuhan, kekuatan supernatural yang tak tertandingi. 63 pedang telah disisipkan di monumen pedang setelah zaman dewa yang tak terhitung jumlahnya. Mastif pedang sering memberi penghormatan pada prasasti pedang saat matahari terbenam, yang melambangkan semua kerja keras klan pedang. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dia berpikir bahwa klan pedang telah melangkah terlalu jauh dalam ilmu pedang, dan bahwa raksasa lain, ras lain, dan makhluk lain akan menghabiskan seluruh hidup mereka, bahkan dalam kehidupan kekal. Pedang Mastif juga bermimpi bahwa suatu hari dia akan dapat meletakkan tangannya di monumen pedang ketika dia melangkah ke Zokchen, pedangmu sendiri. Satu pedang lagi untuk memimpin klan pedang selangkah lebih maju dalam Kendo. Itu adalah kemuliaan tertinggi dari setiap anak klan pedang. Tetapi setelah Mastif pedang tiba-tiba melihat Luo Zeng memotong pedang, dia tiba-tiba merasakan kelemahan. Sebenarnya, pedang Luo Zeng mirip dengan Sword of Moment dari Sword Mastif. Pedang-pedang Mastif sangat cepat, ketika mencapai batasnya, setiap gerakan membutuhkan gerakan paling sederhana untuk mengejar kekuatan yang paling kuat, tetapi tujuan akhirnya tetaplah kata cepat. Tapi pedang Luo Zeng bukanlah mengejar ketahanan, tetapi mengejar kesederhanaan yang ekstrim. Ketika dua pengejaran yang berbeda mencapai tingkat tertentu, mereka pada akhirnya akan mencapai tujuan yang sama melalui jalan yang berbeda. Setelah penyederhanaan ekstrim, itu juga membawa kecepatan yang tak tertandingi. Luo Zeng, yang merupakan dewa sejati yang lebih rendah, memotong pedang ini, tiba-tiba membuat Mastif pedang merasa bahwa pengejaran seumur hidupnya tidak ada artinya, dan bahkan monumen pedang kehilangan artinya. Meskipun Luo Zeng tidak menargetkannya, dia masih memberikan pukulan yang cukup besar. Saat dia mendaki Kendo selangkah demi selangkah dengan 120.000 antusiasme, ketika dia akan mengisi level yang lebih tinggi, dia tiba-tiba menemukan bahwa seseorang telah berdiri di level yang tidak terjangkau. Putra Luo Xiao sangat kuat, hati Jian Mastif bergetar. Pada awalnya, pulau terapung keluarga Luo dihancurkan, dan pedang Mastif pernah merendahkan, meremehkan raksasa yang hancur ini. Sekarang tampaknya perselisihan antara keluarga Luo dan keluarga Dongfang bukan tanpa sebab, perselisihan mereka mungkin benar-benar melibatkan tingkat lain, tingkat yang jauh melebihi perselisihan antara orang kaya. Zizi, separuh tubuh Xinglin dipotong menjadi dua bagian. Tubuh gunturnya adalah pedang biasa dan tidak bisa disakiti sama sekali. Bahkan menghadapi pengejaran Zokchen digital, dia masih bisa kabur dengan tenang. Untuk sementara, dia bahkan merasa bahwa dia sudah sebanding dengan seorang suci, yaitu keberadaan yang abadi. Sampai dia dibuang ke kekacauan, setelah menghabiskan energinya sendiri, dia harus berubah menjadi tubuh daging yang normal, dan akhirnya terkikis oleh kekacauan dan mati. Kali ini, dia dilahirkan kembali tanpa alasan. Meskipun dia tidak jelas tentang alasannya, dia terikat untuk menangkap kesempatan ini dengan kuat. Tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan disakiti oleh junior dari dewa sejati, dan dia hanya akan menjadi dewa sejati yang lebih rendah. Apakah waktu telah berubah? Dia sangat bingung. Separuh tubuh yang terputus jatuh bersama Luo Yan. Separuh kecil dari tubuhnya diubah menjadi tubuh utuh lagi, tetapi kecerahan cahaya yang berkedip dari guntur jauh lebih redup. Orang yang sudah mati sekali akan selalu lebih menghargai kehidupannya saat ini, setelah merasa hidupnya terancam, dia tidak memikirkan serangan balik untuk pertama kali, tapi memilih kabur. Retak, dia tiba-tiba berubah menjadi kilatan petir, terbang menyamping, pergi sedikit lebih cepat daripada datang. Setelah memotong pedang, Luo Zeng terengah-engah. Energi Rongdao itu sangat lengket, dan secara paksa diperas olehnya dengan jalan ilahi Zanxing, yang masih menyebabkan kerusakan yang cukup besar pada meridiannya. Pada saat ini, ketuhanan di tubuhnya menjadi sangat redup. Setiap kali Luo Zeng melemparkan pedang Rongdao di Istana Peri, dia perlu istirahat untuk jangka waktu tertentu. Apalagi dia tidak berani sepenuhnya memeras energi Rongdao. Melihat orang ini mengambil adiknya kali ini, Luo Zeng juga menyerah. Dia hampir memotong pedang ini tanpa ragu-ragu. Faktanya, setelah mengiris pedang ini, dia telah meremas dirinya hingga ekstrim. Sekarang dia bergerak, dan meridian di sekujur tubuhnya terasa seperti api yang terbakar. Gelombang rasa sakit ini menghantam, Luo Zeng bahkan berdiri pun sulit. Untung, kembali mengejutkan pria itu. Meski sangat sulit untuk bergerak, Luo Zeng masih menggertakkan giginya dan bergegas menuju Luo Yan. Zokchen barusan, seluruh tubuhnya diubah oleh guntur, bahkan jika dia hanya menyentuhnya, dia akan membakarnya menjadi abu. Dengan Luo Yan disandera oleh orang ini, Luo Zeng secara alami sangat khawatir tentang cederanya. Tiba di depan Luo Yan, melihat dada Luo Yan di rantai perlindungan petir langit biru, terus-menerus ada ular listrik berkeliaran, dan dia merasa lega. Dia lupa bahwa Luo Yan memakai kalung ini, cukup untuk menahan semua serangan guntur. Hanya melihat penampilannya, dia masih sedikit khawatir, dan meletakkan tangannya di dahi Luo Yan, dan segera melepaskan sinar kesadaran spiritual, dia akan menyelidiki jiwa Luo Yan, yang paling rentan terhadap guntur. Tepat saat kesadarannya baru saja berpikir pada saat Luo Yan hendak masuk ke dalam pikiran Luo Yan, kekuatan yang kuat meledak dari pikiran Luo Yan, menghalangi kesadarannya dari luar. Apa? Wajah Luo Zeng bingung, lalu dia tersenyum tipis. Tampaknya Yu Taibai sudah cukup mempersiapkan diri untuk Dao Zeng, tidak hanya memberikan Luo Yan kalung untuk menembus guntur, tetapi juga memberinya harta untuk melindungi jiwa.
Setelah beberapa saat, Luo Yan membuka matanya, dan setelah melihat Luo Zeng, ada jejak ekspresi minta maaf di wajahnya. Saudaraku, aku tidak berhati-hati sekarang. Pihak lain adalah Zok Chen, jangan salahkan kamu, kata Luo Zeng, menatap matanya. Jika kamu hati-hati, bahkan Zok Chen tidak takut, Luo Yan meringkuk bibirnya. Kecepatan orang itu terlalu cepat, berubah menjadi guntur, Luo Yan pingsan tanpa sempat bereaksi sama sekali. Saat ini, gemuruh. Pada saat ini, ular langit 100 menyentuh di kejauhan mulai bergerak lagi. Baru saja, ular langit 100 menyentuh terus melepaskan lampu merah, terus bersinar ke segala arah. Mungkin ia tidak bisa terus melepaskan lampu merah itu. Setelah Zok Chen datang, ia berhenti sejenak. Pada saat ini, di mata di permukaannya, sebuah aksara Sanskerta merah menyala lagi, dan ia akan membuat gelombang berikutnya. Menyerang. Pergi dari sini dulu. Sword Mastiff memperhatikan pergerakan Bai Zuotian Snake dan mengingatkannya. Luo Zeng mengangguk dan membawa Luo Yan di belakangnya. Mereka berempat bergerak maju dan bergegas menuju kejauhan. Untuk amannya, mereka mengontrol keempat klon. Meskipun kumpulan cahaya merah yang dipancarkan oleh Hundred Touch Sky Snake sangat kuat, itu terbatas pada tubuhnya yang besar dan bergerak perlahan. Selama tidak disinai secara langsung oleh cahaya, tidaklah sulit untuk menghindarinya terlebih dahulu, dan itu terbagi, tubuh juga bisa secara efektif menahan cahaya merah itu, jadi keempat orang itu mundur dengan sangat lancar. Sword Mastiff masih dengan hati-hati melihat Luo Zeng di sepanjang jalan, dia sedikit menyesal, dan dia tidak menanamkan mata wawasan itu. Alangkah baiknya membiarkan Jian Wuhen dan yang lainnya melihatnya, mungkin mereka bisa melihat asal-usul pedang Luo Zeng. Setelah menahan beberapa saat, Sword Mastiff masih tidak bisa menahan diri untuk bertanya Luo Zeng, di pedang yang baru saja kamu gunakan, ada Dewa Cinta, kan? Mendengar kata-kata pedang Mastiff, Luo Zeng sedikit terkejut. Zhan Qingchen Dao terdaftar sebagai Dao terlarang di domain God, tapi dia tidak pernah tahu mengapa itu dilarang. Jadi dia selalu memiliki kekhawatiran di hatinya, bahkan di lautan waktu, dia tidak pernah menggunakannya. Nah, apakah ada masalah? Luo Zeng mengakui. Wajah Sword Mastiff menunjukkan senyum masam, tidak masalah, hanya sedikit iri. Kenapa iri? Kata Luo Zengqi. Sword Mastiff memandang kabut tebal di depan, dengan warna tajam di matanya. Selalu ada pepatah di klan pedang bahwa meskipun Kendo dapat diintegrasikan dengan cara ilahi, Zhan Qingchen Dao adalah yang paling cocok dengan Kendo. Oleh karena itu, sangat tidak menguntungkan bagi klan pedang untuk mencantumkan Zhan Qingchen Dao sebagai yang terlarang. Pedang juga tidak diperbolehkan untuk berlatih jalan cinta ilahi. Luo Zeng bertanya dengan rasa ingin tahu. Yah, meski begitu, seseorang pernah berlatih sebelumnya, gumam Jian Mastiff. Bagaimana ini akan berakhir? Luo Zeng bertanya lagi. Diusir dari klan pedang, dikejar dan dibunuh oleh raksasa lain tanpa batas, Jian Mastiff penuh dengan kebencian saat dia berkata, dan tampaknya sangat tidak puas dengan pendekatan klan pedang. Bahkan klan pedang harus mengikuti aturan yang dirumuskan bersama oleh semua raksasa di alam dewa. Tidak heran klan pedang, Huang Dou yang tiba-tiba memasukkan kalimat, mengatakan bahwa dia menatap Luo Zeng dengan dalam. Mungkin, kamu bisa mengubah aturan ini. Klan pedang secara alami tidak mau mengusir para jenius dari klannya sendiri, menyaksikan anggota klannya dikejar dan dibunuh oleh raksasa lain. Memang, seperti yang dikatakan Soi Bianai, klan pedang juga mengalami kesengsaraan. Kenapa kamu harus merumuskan aturan aneh ini di alam dewa? Zhan Qingchen Dao bukanlah cara jahat yang melukai dunia, kenapa harus dicantumkan sebagai cara terlarang? Luo Zeng bertanya lagi. Pedang Mastiff menjawab setelah memikirkannya itu adalah kesepakatan antara para suci, bagaimana aku tahu? Aku tidak tahu terlalu banyak. Aku baru saja mendengar bahwa Zhan Qingchen Dao terkait dengan Gunung Sage. Kemudian, para suci melarang kultivasi Zhan Qingchen Dao, Huang Douyan mengetahui beberapa cerita di dalam. Ini terkait dengan Gunung Sage. Mata Luo Zeng sedikit menyipit. Dia tidak bisa membantu tetapi tidak peduli apa kata-kata terlarang sekarang. Aku telah menyelundup ke dalam domain Lord, dan aku telah mengungkap identitas aku. Di mana ada keraguan? Aku tidak tahu alasan spesifiknya. Huang Douyan mengangkat bahu dan berkata dengan hampa. Dia kemudian menatap ke langit, ini. Sebuah lampu merah menghantam dari langit dengan cepat, dan beberapa dari mereka dengan cepat melintas ke sisi lain dan menghindar. Setelah menempuh jarak dalam kabut, dinding orang tiba-tiba muncul di depan mereka. Luo Zeng, Jian Mastiff, dan yang lainnya tiba-tiba tercengang, lalu mereka semua tersenyum bodoh. Cahaya merah yang dipancarkan oleh ledakan Hundred Touch Sky Snake hampir membentang di setiap sudut tanah Taoisme, dan tempat ini tentu saja tidak terkecuali. Untuk menahan cahaya merah, para dewa sejati hanya memanggil semua klon dan saling tumpang tindih untuk membentuk dinding yang tidak bisa dihancurkan. Cara ini sangat praktis, selama dinding yang terdiri dari klon ini horizontal, tidak peduli bagaimana lampu merah mengamuk, itu tidak akan melukai mereka sedikit pun. 2050. Kelompok dewa sejati atas ini ketakutan. Sejumlah besar ular dengan 3 elemen dan ular raksasa tulang jahat telah membunuh banyak dari mereka. Akhirnya, setelah laut ular menghilang, semua orang masih tenggelam dalam kegembiraan sepanjang sisa hidup mereka. Siapa yang tahu bahwa beberapa sinar lampu merah tiba-tiba keluar dari kabut? Sinar lampu merah ini bergerak lambat, tetapi kecepatan penyinarannya sangat cepat, dan tidak ada waktu untuk mengelak sama sekali. Pada saat mereka bereaksi, lebih dari selusin dewa sejati tingkat tinggi diselimuti oleh sinar lampu merah. Daging dan tulang dari dewa-dewa sejati itu, seperti es batu di musim panas, dengan cepat meleleh menjadi genangan air mayat. Untungnya, ada beberapa sosok yang sangat waspada dalam kelompok dewa sejati atas ini. Seseorang tidak terlihat baik dan dengan cepat menggunakan klon untuk memblokirnya. Semua orang mengikuti, jadi. Namun, beberapa orang memiliki tubuh yang besar, seperti dewa keluarga Zhao yang sebenarnya, yang dia percayai sebenarnya adalah gajah besar. Tetapi beberapa dewa sejati memiliki klon yang sangat sedikit. Beberapa orang hanyalah pedang panjang. Bagaimana mereka bisa dilindungi? Sementara lampu merah masih menyapu, semua orang mendiskusikannya dan mengumpulkan semua klon bersama-sama, yang secara ketat memblokir lampu merah. Titik. Saudara Jian Mastiff, kamu baik-baik saja. Monan menyambut sesuatu dengan semangat. Anak-anak klan pedang juga penuh kegembiraan. Mereka pernah beberapa kali mengalami keputusasaan, dan bisa dikatakan Tuhan memberkati mereka karena beruntung. Roh ular itu dibunuh olehmu. Ada apa dengan lampu merah ini? Koma.
Banyak dewa sejati bertanya satu demi satu. Luo Zeng tidak memiliki kesabaran untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Dia berjalan di belakang punggung Luo Yan ke dinding yang terdiri dari klon, dan dengan hati-hati menurunkan Luo Yan. Tanpa diduga, ketika dia baru saja menurunkan Luo Yan, dia melihatnya sedikit bengkok dan berubah menjadi sosok yang cantik, berdiri tegak dan ramping di depannya. Terima kasih saudara karena telah membawa Yaner sepanjang jalan, Luo Yan tersenyum. Melihat penampilannya yang ceria, Luo Zeng benar-benar lega, sengaja berpura-pura menjadi wajah yang tidak bahagia, ternyata Yaner bukan masalah besar. Kakak jangan marah, kata Luo Yan saat Luo Zeng kesal, hanya saja kakakku sudah lama tidak membawa Yaner kembali. Tepat sebelum berbaring di punggung Luo Zeng, Luo Yan merasakan perasaan yang sangat lega, seolah-olah semua bahaya dan kesengsaraan menjauh darinya. Kepercayaan semacam ini berasal dari tulang belulang dan tidak dapat dihapus seumur hidup. Bahkan jika itu sekuat Yu Taibai, itu tidak bisa diberikan. Ledakan. Luo Zeng mengulurkan tangannya dan mengetuk dahinya, dan tersenyum oke, bahkan sekarang, kakakku tidak marah lagi. Ketika dia masih kecil, Luo Zeng menggunakan metode ini untuk mengajar Luo Yan, setiap kali dia memprovokasi dia untuk menangis. Titik. Berbalik, Luo Zeng merasakan beberapa perasaan di dalam hatinya. Mungkin yang paling sederhana di keluarga Luo adalah Luo Yan, pengejarannya sangat sederhana, dia hanya berharap keluarganya bisa bersatu kembali. Di keluarga lain, keinginan semacam ini tidak bisa kecil, dan sederhana tidak bisa sederhana. Tetapi dalam keluarga Luo, itu menjadi tugas yang sangat sulit. Tidak peduli betapa sulitnya tugas ini, aku pasti akan menyelesaikannya. Dia berkata dalam hati pada dirinya sendiri. Apa? Saat kalian berempat membunuh roh ular itu, kamu bertemu dengan Hundred Touch Snake lagi. Lampu merah ini semuanya dilepaskan oleh Hundred Touch Snakes. Jawaban Jian Mastiff sekali lagi menyebabkan keterkejutan bagi para dewa sejati. Hingga saat ini, ada lebih dari 200 orang dalam partai mereka, dan mereka telah jatuh terus-menerus, hanya menyisakan 100 orang, yang dapat digambarkan sebagai kerugian besar. Siapa yang tahu jika dia akan mati selanjutnya? Dalam menghadapi inkarnasi ketakutan yang kuat itu, mereka tidak memiliki kemampuan untuk berjuang sama sekali. Selain Hundred Touching Snake, aku juga bertemu dengan Zokchen yang kuat yang berubah menjadi guntur, siapa yang tahu? Tanya Jian Mastiff. Inkarnasi ketakutan ini tidak muncul secara acak, mereka harus lahir setelah meninggalkan kesan yang dalam pada seseorang. Ada Zokchen yang kuat, ya Tuhan, ini adalah tugas yang mustahil sama sekali. Seorang lelaki tua dengan rambut abu-abu, penuh ketakutan, berkata dengan gemetar pria petir, kamu tidak berbicara tentang sisik bintang, kan? Star Scale, penjahat Star Scale yang melintasi domain dewa saat itu. Aku telah membaca materi sejarahnya. Xinglin memasuki jalan Tao dengan dewa petir yang dalam, dan itu memang bisa berubah menjadi guntur dan kilat, abadi. Skala bintang mengamuk di domain dewa, dan itu adalah sejarah yang terjadi berkali-kali sebelum era dewa. Sejarah ini terlalu jauh dari sekarang, dan semua orang tidak memikirkannya untuk sementara waktu. Tapi setua itu disebutkan, bahkan Sword Mastiff bertepuk tangan, ya, kenapa aku tidak ingat orang ini? Orang tua itu tertawa sedih, dan kemudian berkata saat itu aku masih muda. Skala bintang ini membunuh 3.300 orang dalam keluarga lajang aku. Aku tidak menyangka ketakutan seperti ini dan membiarkan aku mengalami orang tua ini untuk kedua kalinya. Orang tua dengan satu nama keluarga ini juga telah hidup selama periode yang tak terhitung jumlahnya. Waktu yang begitu lama belum mampu menghapus rasa takut di dalam hatinya. Bisa dibayangkan seberapa jauh dampak kekejaman Star Scale terhadap dirinya. Berbicara tentang ini, wajah lelaki tua bermargasan itu bingung. Dia melirik Luo Zeng dan yang lainnya, dan kemudian terus menggelengkan kepalanya, tidak mungkin. Benar-benar tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa selamat dari Star Scale? Ketika lelaki tua bermargasan berkata demikian, dewa sejati atas lainnya juga melihat pedang Mastiff, Luo Zeng dan yang lainnya dengan mata aneh. Mereka berempat berhasil membunuh roh ular tersebut, yang sungguh luar biasa. Kemudian dia bertemu dengan Hundred Touch Snake, dan diserang oleh dewa Zokchen sejati, dan dia bisa kembali hidup dengan selamat. Ini hampir bisa digambarkan sebagai keajaiban. Ya, meskipun aku belum pernah mendengar tentang Starlin, ada jurang pemisah yang begitu besar antara Zokchen dan dewa sejati atas. Aku ingat kekuatan Xinglin lebih kuat dari Zokchen biasanya. Pada akhirnya, dia diasingkan oleh orang suci untuk menghancurkan orang ini. Mendengar suara-suara mencurigakan dari orang-orang ini, pedang Mastiff juga tersenyum pahit, dia memandang Luo Zeng dengan tatapan yang dalam, dan tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Katakan kepada mereka bahwa Luo Zeng menggunakan pedang untuk memaksa Star Scale mundur. Jika kamu tidak menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, pedang Mastiff pasti tidak akan mempercayainya. Tang Jie, Tang Su, Musian, Fang Jing, dan lainnya dari aliansi kaya itu diam. Terutama hantu timur, dengan cibiran di wajahnya. Tidak masalah apakah kata-kata pedang Mastiff itu benar atau tidak. Mereka berhasil mencekik roh ular tersebut, yang memang tidak disangka-sangka oleh hantu timur. Bahkan jika keempat orang ini benar-benar mampu melarikan diri dari Zokchen, pada akhirnya mereka harus menghadapi iblis. Sederhananya, ketika hantu timur mengikuti mereka ke tanah Taoisme, kali ini adalah situasi yang mematikan. Ketika para dewa sejati mempertanyakan kata-kata pedang Mastiff, Luo Zeng melihat kabut putih tebal yang tidak dapat dihilangkan dari kejauhan, dan berkata dengan lemah, kalian, bukankah menurutmu desain medan pertempuran ini sangat tidak masuk akal? Mendengar kata-kata Luo Zeng, Jian Mastiff bertanya dengan curiga apa yang dimaksud Luo Zeng dengan ini. Berdengung. Pada saat ini, dua lampu merah lagi bersinar melalui jalan berkabut dan menghantam dinding yang terbuat dari klon. Hundred Touching Snake masih belum berniat menyerah. Melihat tembok yang terbelah, Luo Zeng berkata lagi rahasia tanah Taoisme bukanlah rahasia bagimu. Aku percaya bahwa kebanyakan orang ada di sini untuk mewarisi kerangka itu. Dia berhenti sejenak dan melanjutkan mari kita katakan dengan kata lain. Tempat pertengkaran ini dirancang oleh pria perkasa, dan dia memilih pewaris untuk dirinya sendiri, kan? Musian dari keluargamu berkata, apa yang kamu katakan hanya omong kosong, semua orang tahu itu. Luo Zeng tersenyum sedikit, dan tidak peduli dengan sikap Musian. Jika ini masalahnya, pria perkasa itu pasti memiliki penyakit otak untuk mengatur medan pertempuran seperti itu. Mendengar ini, Luo Yan tidak bisa menahan tawa. Kebanyakan orang masih belum mengerti maksud Luo Zeng. Tapi Huang Douyan mengangguk dan berkata itu benar.
Karena pertempuran ini untuk memilih penerus, dia tidak bisa merancang kematian yang tidak bisa dipecahkan. Ada pemikiran baik dan jahat di tanah sengketa ini. Menurut penjelasan dari pedang Mastif sebelumnya, setelah menguji pemahaman para dewa yang sebenarnya tentang arti sebenarnya dari Tao dengan menggunakan pikiran yang baik dan niat yang benar, mereka akan mendapatkan arti yang sebenarnya. Klon yang kuat, makna sebenarnya dari pikiran jahat secara langsung mengubah ketakutan di hati para dewa sejati, menciptakan tiruan ketakutan lain di tanah Taoisme. Pro dan kontranya normal, tapi sekarang sepertinya klon ini pasti kuat, tapi jauh dari kekuatannya. Dengan kata lain, menghadapi inkarnasi ketakutan yang kuat itu tidak terlalu berguna. Dihadapkan dengan roh ular barusan, semua klon berjuang untuk membunuh kelompok ular, tetapi mereka masih kehilangan sejumlah besar dewa sejati. Di tanah Taoisme, Dewa Dzogchen yang sejati dan para suci tidak bisa lewat, dan dewa sejati tertinggi, setiap orang yang hadir harus bisa mewakili eksistensi tertinggi di para dewa. Meski begitu, sulit untuk bergerak, artinya, orang perkasa, aku hanya tidak ingin menemukan ahli waris yang cocok. Luo Zhengdao, Dongfang Gui tersenyum tipis, kalau begitu, semua orang harus kembali. Benar, menyerah adalah rencana yang paling masuk akal. Kekuatan ini ada dalam pertarungan, tapi hanya untuk mati. Dongfang Si juga mengikuti, bagi para raksasa, tujuan mereka adalah mengacaukan perselisihan ini. Akan lebih baik jika kedua saudara laki-laki dan perempuan dari keluarga Luo dibiarkan mati di sini, tetapi itu akan menjadi pilihan yang baik bagi semua orang untuk pulang. Dan hantu timur dapat menyelamatkan kehidupan. Orang-orang dari keluarga Dongfang yang memimpin dan orang-orang dari keluarga Tang, keluarga Fang, keluarga Mu, dan keluarga Leng juga menanggapi. Banyak dewa sejati ingin kembali sebelumnya, tetapi mereka secara paksa ditekan oleh pedang Mastif. Sekarang setiap orang telah mengalami bencana seperti itu, bahkan lebih mungkin untuk mundur. Ya, kenapa kamu akan mati? Belum terlambat untuk melihat ke belakang. Silakan, aku takut aku akan mati bersih. Kecuali klan pedang, mata kacang kedelai, Luo Yan, dan Luo Zeng, hampir semua dewa sejati setuju dengan arti hantu timur, dan mereka berencana untuk mundur. Sword Mastiff melihat situasi ini, dan tiba-tiba menjadi cemas, hantu timur ini mudah dihitung. Seseorang ingin kembali sebelumnya, tetapi hantu timur tidak melompat keluar pada saat itu. Ketika waktunya hampir tiba dan keberanian semua orang dimusnahkan, mereka secara alami akan mendapatkan persetujuan terbesar. Untuk klan pedang, untuk Luo Zeng dan Luo Yan, mereka tidak bisa mundur. Kembali, Luo Zeng menatap hantu Dongfang dengan mata panas, dengan senyum tipis di wajahnya, kembali jalan itu selalu ada. Jika kamu mau, kamu bisa pergi sekarang, terutama semua orang di raksasa. Ngomong-ngomong, jika kamu tetap di sini, kamu tidak bisa bekerja keras, jangan sampai aku harus waspada kamu melempar panah ke belakang punggungmu. Wajahnya dan aliansi kaya telah lama terkoyak, dan dia lebih tahu bahwa Dongfang Gui dan yang lainnya ditakdirkan untuk bersekongkol, jadi tentu saja dia tidak takut menyinggung perasaan mereka. Maksud kamu apa? Ekspresi Dongfang Gui tenggelam, dan aura di tubuhnya mulai menyebar. Maksudku, jika kamu ingin keluar, segera keluar, Luo Zeng mencibir tanpa basa-basi. Wow, suara itu jatuh. Dongfang Qi, Dongfang Si, Musian, Fang Jing, Tang Jie, Tang Su, dan aura dewa-dewa lain dari aliansi raksasa mulai bergetar, dan pada saat yang sama mereka menunjukkan senjata mereka. Kata-kata Luo Zeng hampir sama dengan menyatakan perang terhadap mereka. Melihat tingkah laku Luo Zeng yang aneh, Jian Mastiff juga tidak bisa berkata-kata, tetapi posisinya harus berdiri kokoh di belakang Luo Zeng. Bas, pedang panjang pedang Mastiff ditarik, dan cahaya pedang tajam bersinar. Akhir, ceng ceng ceng. Monan memimpin anak-anak klan pedang untuk berdiri satu demi satu, menghalangi Luo Zeng. Luo yang memiringkan kepalanya sedikit, matanya juga menunjukkan niat membunuh yang samar, dan pupil matanya berkedip dengan cahaya ungu yang berbahaya, wajahnya yang tampan dan cantik menjadi serius, tidak peduli dari sudut mana dia mendongak, dia selalu memberi orang semacam spesial. Jenis keindahan. Adapun mata kacang kedelai, dia juga berdiri di samping Luo Zeng, dan sudah ada pedang pendek biru tua di tangannya. Saudara Luo Zeng, mengapa kamu ingin membuat mereka kesal? Jian Mastiff tidak bisa membantu tetapi bertanya melalui transmisi suara. Luo Zeng tidak menjawab kata-kata pedang Mastiff, tetapi terus memberitahu publik orang itu berkata sebenarnya, aku ingin mengatakan bahwa penggunaan klon ini pasti tidak hanya untuk bertahan melawan musuh, atau seharusnya bukan hanya kemampuan ini. Harus ada rahasia yang belum terungkap di tanah Taoisme, setidaknya cukup bagi kita untuk melawan inkarnasi ketakutan itu. Bagaimana? Tidak bisakah kita menyerah? Kita tidak mengingini warisan tulang sekarang. Dewa sejati tidak dapat menahan untuk tidak berkata. Tolong, kata Luo Zengtan. Melihat Luo Zeng mengatakan ini, Dewa sejati menoleh dan berkata kepada hantu timur dalam hal ini, bagaimana jika kakak Dongfang membawa kita pergi? Siapapun dengan mata yang tajam dapat melihat. Kali ini tanah Taoisme terbagi menjadi dua kelompok masyarakat. Di satu sisi adalah Luo Zeng dan Jian Mastiff sebagai kepala, dan di sisi lain adalah anggota Giants Alliance. Dewa sejati yang lahir di akar rumput dan raksasa netral lainnya tidak berani pergi sendiri. Bagaimanapun, pergi sesuka hati, bahaya yang mereka hadapi mungkin lebih besar. Tetapi jika hantu timur memimpin untuk kembali dan meninggalkan tanah Taoisme, mereka masih bersedia untuk mengikuti. Ya, Dongfang Gui, ayo kembali denganmu, kata dewa sejati yang lahir dari keluarga kaya. Mengapa repot-repot dengan mereka? Mereka mati, itu urusan mereka. Kali ini, giliran hantu timur yang menjadi kusut. Tujuan kedatangannya ke tanah Taoisme adalah untuk mencegah Luo Zeng mendapatkan warisan. Sekarang karena semuanya belum selesai, bagaimana dia bisa menarik diri dari tanah Taoisme? Menurut aturan di Dao Contending Land, iblis yang belum pernah melihat wajahnya tersembunyi di kabut ada karena dia. Begitu dia meninggalkan Dao Contending Land, dia juga harus menghilang. Ini adalah hasil yang tidak bisa dia terima. Luo Zeng masih memiliki senyuman di wajahnya, samar-samar memperhatikan hantu timur. Hantu timur berdiri tak bergerak di tempat. Bagaimana dia bisa memilih untuk pergi sebelum misinya selesai? Tapi hal semacam ini tidak bisa dia katakan dengan jelas. Tapi barusan dia mendesak semua orang untuk kembali bersama, dan tiba-tiba menempatkan dirinya dalam posisi yang canggung. Dia menatap Luo Zeng dengan dingin, dan ada jejak pembunuhan gelisah di hatinya. Apakah kamu ingin melakukannya? Dong Qi di samping bertanya dengan transmisi suara Yuan yang sebenarnya.
Dari sudut pandang Dong Fangxi, mereka masih memiliki keuntungan besar di sini. Kekuatan hantu timur jauh lebih kuat daripada dewa sejati tingkat tinggi biasa, Musian dan Fang Jing tidak lemah, dan anggota aliansi kaya terikat untuk berdiri sejalan dengan mereka. Jadi Dong Fangxi merasa bisa memotong kekacauan itu dengan pisau tajam. Tangan. Dong Fang Gui selalu berharap menemukan kesempatan yang cocok. Tetapi sebelum dikepung oleh Laut Ular, kedua saudara laki-laki dan perempuan dari keluarga Luo berlari untuk membunuh roh ular-ular, tetapi mereka terjebak oleh Laut Ular. Lebih penting lagi, Luo Yan memberinya intuisi yang sangat berbahaya sejak awal, formasi pedang dari 11 klan pedang tidak dapat diremehkan, belum lagi ada klon di samping Luo Zeng. Tidak, ini belum waktunya, Dong Fang Gui menggelengkan kepalanya. Ide teraman adalah menarik iblis keluar, lalu, semuanya, ayo mati bersama. Memikirkan hal ini, Dong Fang Gui tersenyum, dan sikapnya tiba-tiba berubah lebih dari 180. Sebenarnya, menurutku analisis Brother Luo Zeng bagus. Pasti ada beberapa rahasia yang tidak kami ketahui tentang pertempuran ini. Akan sangat memalukan untuk kembali seperti ini untuk memasuki tanah Taoisme. Dengan itu, dia perlahan mengumpulkan kembali aura yang telah menyebar. Brother Ghost, apa yang kamu lakukan? Kami masih takut mereka tidak akan berhasil. Luo Zeng ini menghina almarhum kakakku, ayo pergi bersama, tidak sulit untuk membunuhnya. Kayak dewa sejati yang tidak teridentifikasi dalam aliansi kesal. Meskipun mereka memasuki tanah Taoisme bersama, mereka tidak memberitahu banyak berita spesifik. Lagi pula, tidak setiap Tuhan sejati berani mengorbankan dirinya sendiri. Jika dia tahu ini adalah situasi fana, berapa banyak orang yang akan datang? Sekarang masih ada kesempatan untuk kembali. Kakak Dongfang, bukankah kamu hanya ingin kembali? Dewa sejati yang lahir dari akar rumput juga kecewa. Saat ini, Luo Zeng berkata tanpa kehilangan kesempatan, mereka yang tidak percaya pada kata-kata, apakah kamu berani kembali bersamanya? Dan, siapa saudaramu? Ucapan Luo Zeng langsung membuat wajah Dong Fang Gui menjadi merah dan putih. Karakter macam apa roh orientalnya, dia sangat dipermalukan oleh Luo Zeng. Setelah mengertakkan gigi, dia hanya bisa menahannya. Dia meraung di dalam hatinya. Tunggu, ketika kamu melihat iblis, kamu akan mengerti betapa bodohnya pilihan yang kamu buat. Lampu merah yang dipancarkan oleh Hundred Touch Sky Snake berhenti sejenak, dan semua orang mulai bergerak maju lagi. Kali ini, alih-alih mengikuti rute yang ditetapkan Jian Mastiff, dia mengubah arah sesuai dengan persyaratan Luo Zeng. Awalnya tim ini didominasi oleh SWOT Mastiff, dan langsung menuju ujung tanah yang diperebutkan sesuai dengan jalan yang telah ditetapkan. Jalan berbentuk baji ini tidak kompleks. Sekarang pemain utama tim ini secara samar-samar dipimpin oleh Luo Zeng. Dan tujuan Luo Zeng adalah untuk menjelajahi. Saudara Luo Zeng, apakah kamu yakin ada beberapa rahasia yang tidak kami ketahui di tanah Taoisme? Tanya Jian Mastiff. Sekarang bahkan dia tidak bisa memahaminya. Tidak yakin, kata Luo Zeng sambil tersenyum. Pedang Mastiff itu bodoh. Luo Zeng segera berkata tapi aku merasa jika kamu terus terang, tidak ada kesempatan. Apakah kamu takut pada ular 100 sentuhan itu? Tanya Jian Mastiff. 100 ular sentuh sangat kuat, tetapi mereka bukannya tidak bisa larut. Dan skala bintang itu, sebagian besar tubuh terpotong oleh pedang Luo Zeng, dan tampaknya lukanya tidak ringan. Serius, tanah Taoisme tidak sesulit yang dibayangkan. Mereka seharusnya masih memiliki peluang. Apakah kamu mendengarkan apa yang dikatakan Starlin sebelumnya? Luo Zeng tiba-tiba bertanya. Apa yang dia katakan? Jian Mastiff sangat gugup pada saat itu, tetapi tidak terlalu memperhatikan. Dia merampok adikku untuk diberikan kepada tuannya, jawab Luo Zeng ringan. Tuan, ekspresi terkejut melintas di mata Jian Mastiff. Orang yang begitu kejam dan jahat seperti Xing Lin tidak akan pernah menundukkan kepalanya kepada siapapun. Dia bisa dianggap sebagai keberadaan master. Dengan keberadaan seperti itu, mereka tidak memiliki kemampuan untuk bertarung. Ini hanya skala bintang, itu tidak akan membuat aku sampai pada kesimpulan seperti itu sama sekali, jadi aku pikir seharusnya ada misteri di tanah Taoisme, dan apakah itu dapat ditemukan hanya dapat ditemukan secara kebetulan, kata Luo Zeng ringan. Dari alam semesta, pikiran Luo Zeng seperti ini. Hal-hal dilakukan di langit, dan banyak hal terjadi pada manusia. Karena situasi di depan kami tidak dapat diselesaikan, kami hanya dapat menemukan cara lain. Jika tidak ada jalan pada akhirnya, kamu akan memiliki hati nurani yang bersih jika kamu melakukan yang terbaik. Meskipun tempat pertengkaran ini ada di dalam klan pedang, para orang suci dari klan pedang hanya menjelajahi 2 kali. Dengan kekuatan para orang suci, mereka tidak bergantung pada klon yang dibentuk oleh pikiran baik, jadi para orang suci akan mengabaikan detail tentang klon tersebut. Titik. Jadi Luo Zeng secara alami akan meletakkan kunci untuk menyelesaikan masalah pada poin ini. Sekarang Luo Zeng memimpin suku pedang untuk bergerak maju. Hantu timur dan yang lainnya tidak berdaya untuk menindaklanjuti, dan dewa sejati yang lahir di akar rumput itu bahkan lebih tidak berdaya. Retak. Disertai semburan petir dan guntur. Star Scale muncul di depan Tuer. Di tangan raksasa Tuhei, ada seekor burung raksasa berwarna biru keabu-abuan. Itu adalah elang dunia bawah yang terkenal di hutan Takigori. Elang dunia bawah ini sendiri tidak kuat, tapi terbang sangat cepat. Beberapa dewa sejati dapat dilacak selama siang dan malam, sulit untuk disingkirkan. Dikatakan bahwa setelah melacak dewa sejati tertentu, elang hitam akan melepaskan niat mati yang kuat. Manifestasi spesifiknya adalah bahwa udara hitam akan muncul dari dewa sejati itu. Pada awalnya, ki hitam ini tidak akan membahayakan dewa yang sebenarnya, tetapi jika itu berlangsung selama sekitar 3 hari, tidak peduli seberapa kuat kamu akan mati seketika, dan tidak ada ruang untuk perlawanan. Begitu jika ada dewa sejati yang menjadi sasaran elang dunia bawah, dia akan melawan elang dunia bawah dengan putus asa, jika tidak dia akan mati. Sekarang ada udara hitam yang mengamuk keluar dari bahu iblis Tuer, tetapi aku khawatir elang hitam ini tidak memiliki kesempatan untuk membunuh Tuer, hanya tangan raksasa Tuer yang meremas ringan, dan elang hitam itu berteriak keras. Teriakan itu didorong ke dalam mulut besar oleh Tuer dan dikunyah. Rasanya tidak enak. Tuer mengerutkan kening. Meskipun Abyss Demon Realm adalah tempat khayalan paling menakutkan di alam dewa, itu jauh lebih baik daripada tempat hantu yang tidak diketahui ini. Setelah menelan elang hitam dalam satu gigitan, Tuer bertanya, kamu tampaknya terluka. Xing Lin mengangguk dengan hormat, dan menjawab tanpa daya, aku disakiti oleh dewa sejati yang lebih rendah. Dewa sejati yang lebih rendah. Tuer sedikit terkejut, katakan padaku apa yang kamu temukan. Tempat ini memang sangat aneh.
Semua pikiran membunuh di hatiku diarahkan pada sekelompok dewa sejati tingkat tinggi, tetapi kelompok dewa sejati tingkat tinggi telah muncul di tempat hantu ini. Xinglin menunjukkan keraguan di wajahnya, dan dengan hati-hati mengatakannya sendiri. Penghakiman aku merasa, kita ada karena mereka. Karena keberadaan mereka, Tuer mengangguk sambil memandang kabut di kejauhan dan berkata itu benar. Kita harus diciptakan dengan beberapa cara, dan tujuan penciptaan adalah untuk menghancurkan dewa-dewa yang sebenarnya. Dengan kata lain, ini hanya percobaan melawan dewa sejati. Lalu kita, Xinglin mengerutkan kening dan berkata, mampu menciptakan makhluk sesuka hati, dan memiliki semua kenangan, bahkan seorang suci pun tidak bisa melakukannya. Sel berpikir sejenak, aku tidak tertarik pada orang-orang kecil itu, bawa aku untuk menemukan Hundred Touch Snake, dan menelannya, mari kita cari cara untuk pergi dulu. Untuk keberadaan seperti Tuer, Starscale, begitu mereka memiliki kesempatan untuk dilahirkan kembali, tujuan akhir mereka adalah untuk mendapatkan kebebasan, bukan untuk dikendalikan oleh orang lain. Hanya saja mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan ditakdirkan untuk menjadi sia-sia. Akhir dari tanah Taoisme. Di jembatan rantai besar, wanita berambut panjang berjalan di atas rantai. Setiap rambutnya memancarkan kilau yang khas, dituangkan di ujung bawah jembatan rantai, perlahan terbang. Belum ada yang melewati jembatan rantai ini sejauh ini. Orang suci dari klan pedang melewati tanah Taoisme untuk kedua kalinya, tetapi mereka masih diblokir oleh jembatan rantai. Masuk akal bahwa wanita ini, sebagai perwujudan ketakutan, bahkan lebih tidak memenuhi syarat untuk melewati jembatan rantai. Tapi dia hanya berjalan di sepanjang rantai dengan aman dan sehat. Setelah melewati jembatan rantai, wanita berambut panjang itu masuk ke sebuah gua kecil. Dinding gua ini ditutupi dengan mata yang tak terhitung jumlahnya, dan ketika dia masuk, semua murid menatap wanita itu. Wanita berambut panjang itu memiliki wajah yang tenang dan berjalan ke depan. Pada akhirnya, sebuah sumur dalam muncul di depannya, dan momentum dari sumur dalam ini sangat kuat, dapat dikatakan bahwa tanah Taoisme di seluruh tempat non-serangan mengalir keluar dari sumur dalam. Lalu dia melompat dan melompat ke bawah. Ledakan. Sumur dalam ini tingginya tidak lebih dari 10 kaki, dan dia telah melangkah ke dasar dalam sekejap. Di dasar sumur yang dalam ini, sebuah kerangka memegang pedang panjang dan terus duduk. Yuan tua, wanita berambut panjang itu memanggil. Tengkorak itu diam di tempatnya, tanpa respon sedikit pun, hanya setumpuk benda mati. Apakah benar-benar sudah mati? Wanita berambut panjang itu berkata sambil menatap kerangka itu. Pria yang kuat di sisi lain, jangan tanya masa lalu atau masa depan, bagaimana kamu bisa kehilangan tubuhmu dengan begitu mudah, jangan berpura-pura, bicara. Wanita berambut panjang itu mengerutkan kening dan berkata. Kerangka itu tidak bergerak, wanita berambut panjang tidak bisa menahannya lagi, sebuah rambut terayun ringan, menggulung tulang-tulang dada, dan dia akan menyeretnya keluar. Di bawah seretnya, dia takut dia akan menarik tulang-tulang itu hingga hancur. Pada saat ini, cahaya kuning muda tiba-tiba muncul dari rongga mata yang berlubang, dan seluruh tubuh tulang-tulang itu mengeluarkan suara gemericik. Sepasang tulang tangan dengan cepat meraih sehelai rambut, dan kemudian tulang terbuka sedikit, dan suara halus datang darinya, jangan tarik, tulang tua ini tidak tahan. Berbicara lebih awal, wanita berambut panjang itu berkata tanpa ekspresi, suaranya jatuh, dan sehelai rambut hitam dengan cepat pulih dan dengan cepat kembali ke kepalanya, lalu bertanya perwujudan ketakutan siapakah aku ini. Wanita berambut panjang tidak pernah melihat wajahnya untuk banyak dewa. Tidak banyak kesempatan untuk menjadi objek ketakutan, jadi dia langsung bertanya. Tengkorak itu terdiam beberapa saat, dan kemudian menjawab dengan lemah, kamu orang yang sangat pintar, kamu seharusnya sudah memiliki jawaban di hatimu. Wanita berambut panjang itu menundukkan kepalanya dalam diam beberapa saat, lalu mengangguk. Dia sudah lama tidak muncul di domain God. Orang yang mengetahui keberadaannya sangat jarang. Satu-satunya saat di dunia bawah tanah, melalui mata seorang Lingwu, dia bertemu dengan bocah itu. Apa aku begitu menakutkan? Wanita berambut panjang itu menunjukkan sedikit kesedihan. Tengkorak itu tersenyum tipis, lalu berkata kamu memang tidak menakutkan, tapi jika aku melihat seseorang yang persis sama dengan adikku, aku takut aku akan terkejut. Adik perempuan, alis indah wanita berambut panjang itu kembali berkerut. Skeleton mengangguk, dua saudara laki-laki dan perempuan, keduanya ada di sini, mengapa kamu tidak, ibu, pergi untuk melihat satu sama lain, lari ke aku dulu. Berbicara, kerangka itu mengulurkan tangannya dan menunjuk ke arah lain. Di dinding samping sumur dalam ini, itu menyebar seperti riak. Di layar, Luo Zeng berjalan melewati kabut dengan sekelompok orang, si kecil sangat pintar. Dia telah menyadari cara untuk memecahkan permainan di tanah Taoisme. Mungkin dia bisa mendapatkan semua warisan aku, ada sedikit apresiasi di tulang. Wanita berambut panjang itu menatap layar dengan ketat, dan ada sedikit kesedihan di antara alisnya. Aku belum bersama mereka selama sehari. Situasi saat ini memaksamu, tidak heran kau. Saat itu, kupikir adalah hal yang sangat tidak masuk akal bagi Luo Xiao untuk memasukkan kedua saudara laki-laki dan perempuan itu ke dalam tubuhnya. Sekarang sepertinya, aku salah, kata kerangka itu dengan ringan. Luo Xiao orang ini baru saja membuat hal-hal yang sama sekali tidak mungkin, sangat mungkin, tetapi dia juga membayar mahal untuk itu. Mendengar perkataan skeleton, wanita berambut panjang itu menjadi tenang dan tersenyum tipis. Meskipun kamu sudah menginjakkan kaki di pantai seberang, meskipun kamu telah mencapai tingkat kehidupan yang lebih tinggi, kamu mungkin tidak lebih pintar dari suamiku, dia melihat lebih jauh dari kamu. Jauh. Jadi apa? Skeleton bergetar menggelengkan kepalanya, sudah terlambat. Apakah itu saudara laki-laki atau perempuan? Bahkan jika mereka mendapatkan warisan aku, itu sudah terlambat. Kita telah jatuh terlalu lama, dan kita telah mencapai bagian terdalam dari kekacauan. Kapal ini telah ditatap oleh alien iblis. Naik, iblis di luar domain. Mata wanita berambut panjang itu sedikit menyipit. Bahkan aku belum melihatnya. Kekacauan, terlalu besar. Tidak banyak catatan tentang iblis ekstrateritorial di dunia ibu, tapi aku sudah bisa mendeteksi keberadaan mereka, jawab skeleton, dan bahkan jika tidak ada iblis ekstrateritorial. Ada, kamu tidak punya kesempatan untuk menang. Aku percaya padanya, kata wanita berambut panjang itu dengan enteng. Kuharap begitu, tapi sulit untuk mengatakan apakah kakak dan adik bisa melalui tahap ini. Mereka memilih arah yang benar, tapi iblis juga memilih jalan yang sama, kerangka itu menunjuk ke layar di dinding sumur.
Mendengar ini, wajah wanita berambut panjang itu terkejut. Sebelumnya, ada 3 keraguan dalam hatinya, sebagai inkarnasi ketakutan, apakah dia akan diubah oleh Luo Zeng. Sekarang akhirnya dipastikan bahwa kedua saudara laki-laki dan perempuan itu sebenarnya berselisih. Bagaimana iblis besar itu bisa ada melawan mereka? Dia secara alami menjadi cemas saat pelindung itu bersemangat. Aku tidak membunuhnya sekarang. Sebuah niat membunuh melintas di wajah wanita berambut panjang itu, dengan sekejap sosok, dia melarikan diri dari sumur dalam dan dengan cepat melintasi jembatan rantai. Setelah wanita berambut panjang itu pergi, tulang belulang kembali seperti semula. Dia memegang pedang panjang, matanya yang kosong menatap gambar di dinding sumur. Aku belum menyerah, benar-benar keluarga yang gigih. Skeleton menghela napas untuk waktu yang lama. Meskipun hanya ada kesempatan seperti itu, aku ingin melihat apakah kamu bisa berhasil. Aku akan memberimu kesempatan ini. Tanah pertengkaran ini, dan bahkan seluruh wilayah non-serangan, sepenuhnya di bawah kendali kerangka. Meskipun Luo Zeng menyimpulkan bahwa tanah Taoisme tidak masuk akal, dia berharap bisa menemukan misterinya. Dia tidak tahu bahwa misterinya ada di tangan tulang belulang. Selama dia mau, dia bisa memberikan warisannya kepada siapapun. Jika kamu tidak mau, tidak ada yang bisa melewati tanah Taoisme. Di dalam kabut, Luo Zeng menginjak pedang terbang dan bergegas ke depan. Sword Mastiff mengikutinya dari dekat, alisnya gelisah. Situasi saat ini benar-benar menyimpang dari kendalinya. Menurut rencana awal Jian Mastiff, dia harus mengawal 2 saudara laki-laki dan perempuan keluarga Luo melalui kontes Dao. Sejak Luo Zeng mendapatkan klonnya, Jian Mastiff sangat berharap untuk perjuangan Dao ini. Tidak pernah menyangka bahwa inkarnasi ketakutan yang dihadapi oleh Dao Zeng kali ini sangat kuat. Di bawah kepemimpinan Luo Zeng, apa yang akan mereka hadapi? Wow, ada suara gemuruh di kabut. Bayangan besar keluar dari kabut. Kerah besar gunung di hutan Takigori. Binatang buas 5 tingkat, tidak sulit untuk berurusan dengan. Dewa sejati masih sangat sulit untuk menghadapi monster 5 tingkat. Namun, garis ratusan dewa sejati atas ini, dan mereka semua adalah sosok puncak dari dewa sejati atas, hanya menghadapi binatang buas dari tingkat ini, itu telah menjadi sepotong kue. Cahaya di mata Luo Zeng menyala. Melayang di atas pedang terbang. Wow, di bawah mania, kerah besar gunung ini melambaikan tangannya sepanjang 100 kaki dan meremasnya ke arah Luo Zeng. Ini bukan pertama kalinya Luo Zeng menghadapi raksasa gunung. Dia dikepung oleh kerah besar ini di rumah peri. Kerah besar ini, yang seperti gunung, telah memberinya tekanan yang cukup besar. Tapi hari ini tidak seperti dulu lagi, meski dia hanya basis kultivasi dewa sejati yang lebih rendah, kekuatannya tidak lagi sama. Wow, sosok Luo Zeng yang menginjak pedang terbang hanya berbalik sedikit, seperti burung layang-layang yang fleksibel, melewati telapak tangan besar kerah raksasa gunung. Lalu Luo Zeng berbalik dan menendang pedang terbang ke lengan kerah besar gunung. Setelah pedang terbang menembus kulit kerah raksasa gunung, Luo Zeng meraih gagang pedang terbang dan berlari di sepanjang lengan kerah raksasa gunung. Dan pedang terbang yang tajam diseret, dan tiba-tiba celah besar ditarik pada lengan panjang kerah besar itu. Darah tiba-tiba mengalir keluar seperti air terjun. Wow, kerah besar gunung menjadi marah karena kesakitan. Sisi lain berulang kali ingin menangkap Luo Zeng, tetapi itu selalu selangkah lebih lambat. Luo Zeng berlari jauh-jauh dan melompat ke bahu kerah besar gunung. Kerah besar gunung ini menoleh dan menggigit Luo Zeng. Mata Luo Zeng bersinar, sumber kekuatan melonjak, dan 2 pedang tajam yang tak terlihat ditembakkan, mengenai mata besar kerah raksasa gunung atas. Tutup, 2 murid besar kerah besar gunung itu tiba-tiba meledak. Dengan raungan, kerah raksasa gunung berguling-guling di tanah dengan mata tertutup. Pada saat ini, sosok Anggun Luo Yan berkibar. Melihatnya menempel di kepala kerah besar gunung, akhirnya melantunkan sesuatu dalam diam. Di bawah cahaya ungu di pupil, hantu melingkar menyelimuti kepala kerah besar gunung. Kemudian dia mendengar 3 kata keluar dari mulutnya. Bungkus, pecah, dan mati. Berdengung. Saat cincin itu berputar, pusaran air putih yang aneh segera menelan kepala kerah besar gunung itu. Segera, Luo Zeng merasakan kekuatan aneh, muncul dari benak kerah besar gunung. Kerah besar gunung itu sendiri memiliki kekuatan yang tak terhingga, dan vitalitasnya sangat kuat. Sekalipun separuh kepala ini meledak, ia tetap tidak bisa membiarkannya menyerah, tapi membiarkannya meledak dengan keganasan yang luar biasa. Rambutnya berdiri seperti paku, dan kekuatan yang mengejutkan tampaknya meletus dari tubuh kerah besar gunung. Tetapi pada saat itu, seolah-olah kekuatan tak terlihat lewat, kerah besar gunung kehilangan nyawanya dan menjadi makhluk mati. Melihat pemandangan ini, Luo Zeng juga menghela nafas, metode Luo yang tidak masuk akal. Dia mengerti itu. Kata terbungkus hanya memperbaiki kepala besar kerah besar gunung, dan itu tidak akan menyakitkan ke gunung kerah besar. Di sisi lain, kata peledak Jue menghasilkan ledakan dahsyat di tempat tertentu, dan tempat ledakan berada di kepala kerah besar gunung, sehingga kepala kerah besar itu langsung meledak. Meskipun kedua metode ini aneh, namun tetap dapat diterima. Tapi taktik kata penghancuran bisa benar-benar menghilangkan nyawa kerah raksasa gunung. Apakah ini terlalu mendominasi? Taktik kepunahan ini, bisakah kamu membunuh makhluk sesuka hati? Luo Zeng bertanya dengan rasa ingin tahu. Luo yang tersenyum ringan, tentu saja tidak, itu perlu memenuhi kondisi tertentu untuk mengaktifkan, jika tidak maka akan sia-sia. Ada kondisi tertentu untuk memulai. Kondisi apa? Luo Zeng bertanya lagi. Luo yang mengedipkan matanya, lalu berkata jiwa itu lemah sampai batas tertentu. Tubuh kerah raksasa gunung ini kuat, tetapi jiwa tidak terlalu kuat di antara binatang buas, tetapi meski begitu, Luo yang tidak dapat dihancurkan. Hanya setelah dia menggunakan kata Bung Jue untuk merusak pikirannya dan sangat mempengaruhi jiwa kerah besar gunung, barulah Mi Zi Jue mengerahkan efeknya. Jika menghadapi beberapa jiwa yang lemah, dia meludahkan kata kematian, yang memang bisa mendominasi hidup dan mati. Artinya, apakah ini semacam serangan jiwa? Kata Luo Zengqi. Baiklah, tuan saudara mengatakannya, dia berkata bahwa jika jiwaku cukup kuat, itu hampir dapat membunuh semua hal, bahkan orang suci dapat dimusnahkan. Luo yang tersenyum, tentu saja, jiwaku tidak bisa sekuat itu. Luo Zeng menghela nafas dengan kekuatan supernatural seperti itu, kemampuan Luo yang berada di luar pemahamannya. Adapun dewa sejati peringkat tinggi di belakang, mereka semua memandang saudara laki-laki dan perempuan dengan linglung. Pedang Mastif menggenggam sarung di tangannya, dan ada sedikit rasa malu di wajahnya.
Dia awalnya berencana untuk menyapa anak-anak klan pedang untuk mengambil tindakan bersama, tetapi kedua saudara laki-laki dan perempuan itu dapat dengan mudah membunuh kera raksasa gunung dalam beberapa napas. Dia bahkan memiliki ilusi bahwa benda ini benar-benar binatang buas tingkat 5. Di depan dua bersaudara ini, yang lemah sangat rentan. Setelah membunuh kera raksasa gunung ini, tim ini melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan, aku menemukan dua inkarnasi ketakutan lagi. Kedua inkarnasi ketakutan itu tidak terlalu kuat. Di bawah bimbingan dua saudara laki-laki dan perempuan, mereka hampir malu, dan yang lainnya pada dasarnya tidak punya kesempatan untuk menembak. Setelah menempuh jarak puluhan mil dengan cara ini, semua orang menemukan bahwa kabut di depan menjadi sangat aneh. Kabut putih tebal yang tidak bisa dihilangkan tiba-tiba tersebar dari kedua sisi, membentuk jalur. 2055. Ini jelas merupakan kekuatan yang memisahkan kabut dan membimbing mereka jalan. Jalan yang tiba-tiba muncul terlalu tidak normal. Jadi setelah semua orang melihat pemandangan ini, cahaya di mata mereka sedikit berkedip. Terutama pedang Mastif, klan pedang paling tahu tanah Taoisme. Tetapi pedang Mastif belum pernah mendengar tentang jalan seperti itu di tanah Taoisme. Apakah akan ada penipuan? Kata Jian Mastif waspada. Luo Zeng mengangkat bahu dan berjalan maju bersama Luo Yan. Ketika tidak ada pilihan, tidak ada gunanya berpikir terlalu banyak. Melihat punggung saudara-saudara keluarga Luo, Jian Mastif tersenyum pahit, tetapi mereka tidak memiliki beban psikologis sedikit pun. Saudara SWAT Mastif, haruskah kita masuk juga? Tanya Monan. Jian Mastif mengangguk, dan memimpin anak-anak klan pedang untuk mengikuti. Adapun dewa sejati yang lahir di akar rumput, dan anak-anak kaya ragu-ragu, mereka juga mengikutinya. Karena tidak ada kabut, semua yang ada di depan menjadi jernih, dan kamu dapat melihat jauh tanpa halangan sedikit pun. Setelah menempuh jarak sekitar 20 mil, torehan dalam mulai muncul di tanah, dan torehan ini berubah menjadi bentuk yang unik. Formasi sihir ini, sangat mirip dengan formasi sihir yang telah berubah menjadi klon. Jian Mastif menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya, dan hatinya menjadi bersemangat. Pedang Mastif menyala di bawahnya, berdiri di atas lingkaran sihir, mencoba mengaktifkan lingkaran sihir. Tapi lingkaran ini tidak bereaksi sama sekali. Mengapa tidak berguna? Jian Mastif sedikit bingung. Luo Zeng melihat sekilas torehan ini, yang membentang jauh hingga jauh. Mungkin berbeda dari yang kita bayangkan, Luo Zeng berkata dengan ringan, dan berlari di sepanjang torehan yang terbentang jauh. Jian Mastif melirik Monan dan memerintahkan tanamkan Eye of Insight. Ada beberapa informasi yang diperlukan untuk memastikan apa yang dilihat klan pedang. Setelah melihat torehan ini, dewa sejati lainnya juga menunjukkan harapan, dan mengikuti Luo Zeng dan mereka berakselerasi. Adapun Dong Fanggui dan yang lainnya, mereka saling memandang dan dengan cepat mengikuti. Tampaknya Luo Zeng secara tidak sengaja memperkenalkan mereka ke tempat yang aneh. Torehan di tanah terus meregang di bawah, dan akhirnya berakhir. Stele, Luo Zeng di garis depan berkedip dan melihat prasasti batu cian yang menjulang tinggi. Dan pada prasasti batu biru ini tergambar lingkaran dengan bentuk aneh dalam bahasa Sanskerta. Sanskrit yang unik, aku ingin menggosoknya, Dewa sejati yang dapat berpartisipasi dalam Taoisme memiliki banyak penelitian tentang bahasa Sanskerta. Tiba-tiba menemukan bahasa Sanskerta yang begitu unik di tempat ini, seperti memungut harta karun, di mana kamu bisa melewatkan kesempatan ini. Bahkan Luo Zeng, pada saat ini, mengeluarkan batu gosok di kota Dewa Pedang yang terkenal dari cincin sumi, dan mulai menggosok Sanskerta di loh batu. Semua orang sedang digosok, Luo Yan sepertinya tidak ada hubungannya. Saat dia berjalan melewati monumen batu ini, melihat ke atas, sedikit senyum muncul di wajahnya. Saudaraku, datang dan lihat. Luo Zeng mengaktifkan batu gosok di tangannya, dan setelah menyelaraskan karakter Sanskerta, mengaktifkan batu gosok, dan karakter Sanskerta yang sama akan terungkap di potongan batu. Mendengar panggilan Luo Yan, dia menjawab dan berjalan dengan enggan. Melihat ke arah yang ditunjuk Luo Yan, ada ekspresi terkejut di seluruh wajahnya. Ini. Ternyata di balik batu tablet besar ini, ada sederet karakter besar. Naga dan burung phoenix yang tertulis dalam karakter besar ini menyiratkan aura khusus di tanah non-serangan. Jika kamu menginginkan warisan aku, kamu dapat meninggalkan nama di atas prasasti itu, dan mereka yang transenden bisa mendapatkannya. Ini bukan kesempatan yang dicari Luo Zeng. Semula diperkirakan, warisan yang kuat dari pihak lain harus di ujung tanah Taoisme. Itulah yang dipikirkan orang-orang kudus. Jadi butuh banyak usaha untuk menerobos medan perang, dan mereka akhirnya terhenti di jembatan rantai. Dari awal sampai akhir, tidak ada yang diperoleh. Luo Zeng juga disesatkan. Awalnya, dia mengira bahwa akhir dari tanah Taoisme adalah tujuan perjalanannya. Hanya di tengah perjalanan, Luo Zeng menemukan bahwa pengaturan Dao Contented Land terlalu tidak masuk akal. Itu adalah stoples yang rusak, dan dia ingin mencari peluang lain darinya. Mungkin tempat ini bisa memberinya senjata yang lebih kuat. Tanpa diduga, saat mereka bergegas ke barat, sebuah jalan setapak tiba-tiba muncul dalam kabut, membawa mereka langsung ke sini. Dan tempat ini sepertinya adalah warisan dari orang kuat dari sisi lain. Itu luar biasa. Luo Zeng secara alami tidak tahu. Hanya di antara sebatang dupa, di depan tulang di dalam sumur, ruang berbentuk baji muncul. Kemudian dia menggunakan jari tulang untuk melakukan tendangan voli dengan lembut menarik garis, jadi Luo Zeng melihat yang ini. Tidak ada jalan yang berkabut. Di jalan ini kabut awalnya ditarik oleh kerangka itu. Ketika beberapa dewa sejati sedang menggosok naskah Sanskerta, mereka juga memperhatikan ekspresi bersemangat Luo Zeng, dan mereka juga melewati loh batu satu demi satu, mendongak dengan penuh harap. Jian Mastif melihat kalimat itu, ini. Setelah melihat baris kata ini, Jian Mastif juga sangat bersemangat. Dia tidak pernah mengharapkan perjalanan yang begitu sulit, dan menemukan warisan yang begitu sederhana, yang membuatnya merasa luar biasa. Setelah Monan melihat prasasti itu, dia juga menanamkan wawasan lebih awal. Di kota Dewa Huajian, wajah Yu Taibai, Jian Wuhen dan lainnya juga penuh dengan ekspresi yang luar biasa. Warisan tanah Taoisme belum berakhir. Jian Wuhen mencoba yang terbaik untuk melewati jembatan rantai, tetapi akhirnya gagal. Sekarang dia mengerti bahwa mungkin dia melihat ke arah yang salah pada awalnya. Tanpa diduga, Yu Taibai menggelengkan kepalanya. Mungkin tidak begitu, mungkin kapten tidak ingin orang lain mewarisi. Mengingatkan pada kabut yang menghilang di sini, tidak sulit untuk menarik kesimpulan seperti itu.
Dengan pengingat ini, Jian Wuhen mengangguk, matanya masih memiliki tampilan yang luar biasa. Dengan kata lain, kapten dengan sengaja mengambil warisan ini. Tujuannya adalah untuk memberikannya pada Luo Zeng, atau Luo Yan, jawab Yu Taibai. Mendengar ini, Jian Wuhen tiba-tiba menjadi tidak bisa berkata-kata. Jika kamu mendapatkan warisan, kamu harus meninggalkan nama di atas prasasti ini. Sedikit artinya, seseorang pindah lebih dulu. Dewa sejati tingkat tinggi kelahiran akar rumput bergegas pertama dan menembak lurus ke arah puncak prasasti Qian. Tapi di bawah penguatnya, kecepatannya tiba-tiba menjadi sangat lambat. Di barisan karakter besar yang menyebar dari atas tablet batu, sebuah tren umum menyebar, dan itu ditekan dengan keras padanya. 10 kaki, 20 kaki, 30 kaki. Saat dewa sejati ini terus meningkat, tekanan dari tren umum itu menjadi lebih kuat. Ledakan. Ketika dewa sejati ini berlari di bawah ketinggian 40 kaki, sepertinya itu menabrak dinding yang tak terlihat. Kemudian seluruh orang itu jatuh seperti batu yang dilempar ke dalam kolam. Dia tidak melompati puncak prasasti batu Qian, tidak bisa meninggalkan nama di atasnya. Ketika dewa sejati lainnya melihat pemandangan ini, mereka secara alami mengikutinya, tetapi kebanyakan dari mereka tetap berada di ketinggian 40 kaki. Di atas ketinggian itu, sepertinya ada dinding tak terlihat yang menghalangi jalan bagi semua orang untuk mendaki. Aku datang. Itu adalah Dong Fangxi yang sedang berbicara. Cahaya Qian muncul di sosoknya, dan sepasang sayap Qian ilusi perlahan melayang di sekitar tubuhnya. Di bawah sayap yang mengepak, seluruh orang itu melesat ke atas. Ketika Dong Fangxi bergegas ke jarak 40 kaki, seluruh tubuhnya juga tiba-tiba bergetar. Dong Fangxi mendengus dingin, dan sayap Qian berkibar lagi, tiba-tiba menerobos dinding tak terlihat dan langsung menuju ke tempat yang lebih tinggi. Buku yang tertulis di lempengan batu biru ini ingin diwariskan di tanah Taoisme, dan di atas lempengan batu itu perlu diberi nama agar orang yang transenden bisa mendapatkannya. Apa yang transenden? Secara alami, semakin tinggi semakin baik. Meski Dong Fangxi belum tua, bakatnya juga luar biasa di keluarga Dong Fang. Setelah melewati 40 kaki, dia tidak terburu-buru meninggalkan namanya, dan dia terus berlari ke atas. Satu pikiran tentang kebaikan dan kejahatan sangat kuat. Mata Dong Fangxi berkedip-kedip, tetapi warisan keluarga Dong Fang aku tidak buruk. Selain kecelakaan nyata menggunakan dao yang dia kembangkan, Dong Fangxi juga mengaktifkan teknik rahasia tertentu, dan kekuatan besar meledak dari tubuhnya. Kekuatan inilah yang membuat kecepatannya meningkat bukannya menurun. 50 kaki, 60 kaki, 70 kaki. Tepat ketika dia menembus ketinggian 70 kaki, di bawah kepalanya, dia sudah bisa melihat puncak prasasti Qian. Seluruh prasasti Qian berukuran sekitar 100 zang. Jika kamu bisa tinggal di atas Baizang, kamu harus bisa mewarisinya. Hanya saja dia mencapai ketinggian 70 kaki, dia merasa bahwa ruang di sekitarnya menjadi sangat lengket, seolah-olah dia sedang berjalan dengan minyak kental yang kental, dan sepertinya ada banyak tangan di tubuhnya, menyeretnya ke bawah. Menyeret, itu batasnya. Tingginya 72 kaki. Dong Fangxi memiliki pisau pahat seperti ular di tangannya. Ketika pisau ukir ditembakkan, aku mendengar beberapa suara tajam dari ding, ding, ding. Sesuai ekspektasi Dong Qixi, material dari prasasti batu biru ini sangat lembut sehingga tidak sulit untuk diukir. Ada kata tambahan pada prasasti Qian. Wow. Setelah mengukir karakter tersebut, seluruh bakat Dong Fangxi jatuh dan akhirnya berdiri kokoh di tanah. Dong Fangxi menatap kata Si di atas, dengan senyum di wajahnya, menoleh dan berkata Brother Ghost, tidak sulit untuk meninggalkan kata-kata. Dong Fang Gui mengangguk. Dewa sejati awalnya khawatir, dan akan sangat sulit untuk diukir pada loh batu ini. Kata-kata ini menghilangkan kekhawatiran mereka. Dewa-dewa sejati ini juga bersiap-siap, sangat ingin mencoba. Berkeliaran di tanah Taoisme sebelumnya, itu bisa digambarkan sebagai tidak ada. Tidak hanya itu, tetapi juga mengalami segala macam kesulitan dan hampir kehilangan nyawanya. Mereka yang bisa berjalan di sini hidup-hidup lebih unggul dalam hal kekuatan atau sangat beruntung. Sekarang aku akhirnya menemukan kesempatan ini, semua orang berharap untuk menggenggamnya dengan tangan mereka sendiri. Hanya satu langkah lagi untuk mendapatkan warisan Dao Zeng, yang belum pernah terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Aku datang. Pedang Mastif sudah lama tidak bisa menahannya. Meskipun Jian Wuhen telah memberi perintah, protagonis terbesar dari Dao Contended Land dan partainya adalah saudara dan saudari keluarga Luo. Tapi siapa yang tidak ingin menjadi tuan di dunia ini? Bagaimanapun, Mastif pedangnya adalah anak dari klan pedang, dan aku percaya bahwa klan pedang berharap mendapatkan warisan dari tanah Taoisme. Meskipun Jian Mastif juga mengerti bahwa harapannya tidak besar, bagaimana dia bisa tahu jika dia tidak mencobanya? Mata SWOT Mastif bersinar dengan cahaya terang, dan di bawah kakinya, pedang panjang di tangannya telah ditembakkan ke atas. Memanggil. Dia dari bawah ke atas, seperti anak panah tajam yang menembus udara, tubuhnya sangat tajam. Ini baik, saudara SWOT Mastif. Ayo, anak-anak dari klan pedang menatap Mastif pedang, bagaimanapun juga, pedang Mastif adalah inti dari keberadaan anak-anak klan pedang. Momentum naiknya pedang Mastif lebih dari 2 kali lebih cepat dari Dong Fangxi. Hampir dalam sekejap mata, dia bergegas ke ketinggian 40 kaki. Hantu Dong Fangxi, Musian, Fang Jing dan lainnya melihat pemandangan ini, dan ekspresi mereka tenggelam. Saat ini, semua orang membuat perhitungan sendiri. Mereka tentu tidak ingin melihat pedang Mastif bisa menembak terlalu tinggi. Memanggil. Namun, tiang-tiang pedang itu seperti bambu yang patah, menembus 40 kaki. Dia naik lagi, tidak cepat atau lambat, saat dia naik dengan cara yang sangat stabil. 50 kaki, 60 kaki, 70 kaki. Seperti Dong Fangxi, setelah naik ke ketinggian 70 kaki, kecepatan Mastif pedang juga melambat. Sungguh tekanan yang kuat. Pedang Mastif mengertakkan gigi dan wajahnya menjadi sangat terdistorsi. Dia memegang pedang panjang di tangannya, menggigit bibirnya. Pikir Jian Yanwu. Pada saat ini, nafas yang sangat tajam keluar dari tubuhnya. Itu adalah makna sejati awan pedang abadi yang dimiliki oleh klan pedang. Untuk memahami arti sebenarnya dari Tao, pedang Mastif sangat luar biasa, bahkan beberapa kesempurnaan besar dalam klan pedang tidak sebagus Mastif pedang. Ketika dia mendesak makna abadi sebenarnya dari keberuntungan pedang, seluruh orang tampaknya kehilangan vitalitas pada saat itu. Itu memberi orang ilusi yang aneh, sepertinya dia bukan lagi tubuh daging dan darah saat ini, tetapi pedang.
Apa? Luo Zeng melihat pedang mastif di atas, dengan ekspresi ketertarikan di wajahnya. Untuk memotivasi Dewa Cinta, Luo Zeng telah berkultivasi menjadi pedang tanpa pamrih. Tapi itu hanya tanpa diri, tidak menyeluruh bagian bawah dikaitkan dengan keadaan tidak ada apa-apa. Arti sebenarnya dari desakan pedang mastif tampaknya dinaikkan satu level lebih tinggi, benar-benar mengubah dirinya menjadi senjata dingin tak bernyawa. Tidak heran jika pedang mastif marah ketika dia menyebutkan Zanxing Sendao. Jika dia menggunakan tanah yang telah dia tanam dan bekerja sama dengan Zanxing Sendao, dia dapat segera membawa Zanxing Sendao ke dalam situasi yang menakutkan. Memanggil. Setelah mendesak makna abadi sebenarnya dari keberuntungan pedang, pedang mastif sekali lagi mengangkat tinggi badannya. 72, 73 kaki, 74 kaki. Melihat mastif pedang melampaui dirinya sendiri, wajah Dong Fangxi muram, matanya bersinar dengan niat membunuh yang kuat. Setelah dilampaui, itu berarti dia tidak lagi memiliki kesempatan untuk mewarisi. Anak-anak dari klan pedang bersorak, meskipun mastif pedang hanya melampaui dua dewa sejati, ketinggian ini jelas di luar jangkauan orang biasa. Tidak cukup, pedang mastif tiba-tiba mengertakkan giginya. Pola pedang samar muncul dari wajahnya. Semua potensi di dunia di dalam tubuhnya diekstraksi dalam sekejap, melonjak secara gila-gilaan di tubuhnya seperti banjir. Seni pedang terbakar. Wow, pola pedang itu sepertinya terbakar menjadi dua, pola berdarah mekar di wajahnya, dan sosok pedang mastif diangkat lagi. 78 zang, 79 kaki, 80 zang. Lalu aku melihat pedang mastif melayang di udara, dan pedang panjang di tangannya mengeluarkan sekuntum bunga pedang. Dang dang dang, pedang panjang itu mengeluarkan percikan kecil di prasasti Cian. Sebuah kata mastif terukir dalam di tablet batu, dan segera terbalik dan jatuh. 80 kaki, melebihi ketinggian penuh Dong Fangxi 8 kaki. Bahkan jika Dong Fangxi sangat tidak senang, dia masih sedikit yakin. Bagaimanapun, Dong Fangxi memahami kesulitan lebih dari 70 kaki. Sword mastif memang lebih baik darinya. Kerangka di sumur dalam menatap gambar di dinding sumur. Ada kilatan cahaya di pupil yang berlubang. Di antara junior dari klan pedang, ada keberadaan seperti itu. 80 zang tinggalkan nama, ya. Tulang dan klan pedang adalah tetangga, yang dapat dikatakan menyaksikan klan pedang tumbuh dari klan kecil hingga saat ini. Selama periode tersebut, kerangka itu bahkan melewati Ruomu, diam-diam memberikan bantuan kepada klan pedang. Hanya saja dia tidak pernah terpikir untuk meninggalkan warisannya untuk balapan ini. Di jantung kerangka, dia akhirnya akan dihancurkan dengan kehancuran dunia ini. Sejak dia meninggalkan dunia ibunya, dia telah siap. Warisannya secara alami akan hilang. Kapal ini membawa harapan dan kehancuran. Makna yang pernah dikejar tidak lagi bermakna. Dia menyaksikan mereka berjuang tanpa suara, melawan dengan sia-sia, berjuang untuk setiap kesempatan. Ubah probabilitas 1 dalam 1 miliar menjadi 2 dalam 1 miliar. Setelah membuatnya merasa sangat konyol, kemungkinan ini menjadi 2 kali lipat, tetapi apakah itu masuk akal? Tetapi setelah dua kemungkinan yang sangat kecil ini datang ke tanah Taoisme, wanita berambut panjang itu membuatnya mengerti. Mereka benar-benar melakukan banyak hal. Setidaknya mereka mengubah probabilitas 2 banding 1 miliar menjadi probabilitas 1 banding 10.000. Karena hati abu-abunya juga memicu sedikit harapan. Setelah mastif pedang ditinggalkan pada ketinggian 80 kaki, dewa sejati lainnya juga bergabung dengannya. 66 kaki, 52 kaki, 57 kaki. Dapat juga dilihat dari sini bahwa dewa sejati yang kuat lebih kuat dari dewa sejati akar rumput nilai yang lebih tinggi. Sebagian besar dewa sejati yang kaya dan berkuasa dapat melebihi ketinggian 60 kaki, sedangkan dewa sejati akar rumput terkonsentrasi pada ketinggian 50 kaki, dan terkadang beberapa orang dapat melebihi 60 kaki. Meskipun tidak mungkin bagi kebanyakan orang untuk mencapai ketinggian yang mengerikan dari 80 zang, tidak ada yang pernah memadamkan harapan di dalam hati mereka. Sama seperti Dong Fangxi mencobanya untuk kedua kalinya. Kali ini Dong Fangxi hampir menginspirasi cara putus asa, hanya untuk mengangkat 1 kaki lebih tinggi, yaitu 73 meter, itu adalah batas sebenarnya. Dan dia tidak punya tenaga untuk mempertahankan namanya, dan langsung jatuh dari namanya. Saudaraku, ini waktunya untukku, Luo Yan tersenyum pada Luo Zeng. Setelah Luo Zeng mengangguk, Luo Yan dengan ringan menepuk kakinya dan mulai memanjat dengan kecepatan yang sangat stabil. Sebagian besar dewa sejati mendorong potensi mereka untuk berlari ke atas dari awal, sehingga mereka dapat menembus rintangan setinggi 40 kaki secara maksimal. Tapi Luo Yan tidak memiliki rencana ini, postur tubuhnya ringan dan berkibar, seperti kupu-kupu terbang dengan sayap. Ketika dia mencapai ketinggian 40 kaki, dia melihat tubuhnya sedikit memelintir, seolah-olah dia sedang melompati rintangan yang tak terlihat. Dewa sejati di bawah tidak bisa mengerti sama sekali, bagaimana dia menghindari rintangan itu. Setelah berlari sejauh 40 kaki, dia mendongak, dan dengan lembut mengucapkan kata di mulutnya. Penyakit. Ketika dia mendesak firman suci untuk menghancurkan makna sebenarnya. Kecepatannya meroket. Wow, di udara, dia tidak memiliki sedikit pun kecerobohan, dia mempertahankan kecepatan ekstrimnya sepanjang jalan, bergerak naik dan mendekat. Jian Mastif menatap sosok Luo Yan. Meskipun misinya adalah melindungi Luo Yan, dalam hal ini, Luo Yan dan dia berada dalam hubungan yang kompetitif, dari lubuk hatinya, dia pasti tidak ingin Luo Yan melampaui dirinya sendiri. Namun, mengingat situasi keseluruhan, Jian Mastif juga berharap Luo Yan dapat naik ke level yang lebih tinggi sebanyak mungkin. Bagaimanapun, beberapa tokoh penting di antara anak-anak kaya itu, seperti Dong Fanggui, Musian, Del, tidak pernah mengambil tindakan. Jika orang-orang ini melampaui diri mereka sendiri, tidakkah sepadan dengan kerugiannya? Hanya saja nilai Luo Yan secara alami tidak akan mengikuti pikiran Jian Mastif. 70 kaki kemudian, meskipun kecepatannya 3 poin lebih lambat, dia masih tak terhentikan. Ini bisa sangat mudah. Bukankah dia terus menerobos 80 zang? Hei, kita di sini untuk apa-apa kali ini? Dewa sejati yang telah naik tidak masalah. Setelah semua, sebelum Luo Yan, pedang mastif telah menciptakan rekor yang tidak dapat diatasi. Tapi masih ada beberapa dewa sejati yang tidak berpartisipasi. Jika Luo Yan tetap berada di ketinggian yang tidak bisa dilihat, mereka mungkin tidak perlu mencobanya. Seperti yang mereka lihat, Luo Yan dengan mudah mencapai ketinggian 80 kaki. Namun, setelah mencapai 80 zang, tekanan yang dihadapinya sepertinya meningkat lagi. Semua orang jelas melihatnya bergoyang, seolah kegilaan tertiup angin, di Sora terus bergoyang.
Meski sering berayun, wajah cantik itu penuh keseriusan. Aku ingin menjadi yang tertinggi, Luo Yan hanya memikirkan hal ini di benaknya. 81 kaki, 82 kaki. Setiap zang sangat sulit, dia tersandung seperti ini, dan dia baru saja mencapai ketinggian 88 zang, tidak naik atau turun. Hentikan, dia sebenarnya punya energi cadangan untuk tinggal di sana. Setelah banyak dewa sejati bergegas ke ketinggian tertentu, mereka tidak lagi memiliki cukup energi untuk mengukir. Luo Yan bisa melayang di ketinggian itu, dan jelas masih punya ruang untuk itu. Di mata para dewa sejati, pemandangan ini sungguh luar biasa. Apakah wanita ini benar-benar kuat? Luar biasa. Tapi menurutku dia juga sangat menyakitkan. Luo Zeng menatap adiknya, matanya penuh perhatian. Meskipun dia tidak menyetujui penampilan Luo Yan berharap dapat membuktikan dirinya dengan ini, yang dapat dianggap sebagai obsesinya sendiri. Tidak buruk, Yu Taibai, tampaknya dia bisa mencapai ketinggian 90 kaki, Jian Leiting menatap Luo Yan sambil tersenyum. Baru saja, pedang mastif bernama 80 kaki tinggi, dan wajah dua orang suci klan pedang, Jian Wuhen dan Jian Leiting, menunjukkan kelegaan. Jika mastif pedang memperoleh warisan dari tulang, itu mungkin menjadi berkah besar bagi klan pedang. Sejak itu, tidak ada dewa sejati yang bisa melampaui pedang mastif, dan kedua orang suci itu secara alami masih memiliki sedikit kebanggaan di depan Yu Taibai. Tapi ketika Luo Yan menembak, hampir tidak ada ketegangan, meninggalkan pedang mastif jauh di belakang. Jian Leiting dikagumi di permukaan, tapi dia masih sedikit tersesat di hatinya. Kubilang, Luo Yan pasti bisa mewarisinya, kata Yu Taibai dengan percaya diri. Jian Wuhen memutar matanya, pada titik ini, kamu secara alami mengatakan demikian, lalu Luo Zeng belum bergerak, mungkinkah saudara laki-laki aku yang mendapat warisan? Dia tidak bisa terbang, jawab Yu Taibai. Mendengar jawaban Yu Taibai, kedua orang suci itu juga tidak bisa berkata-kata. Bukan tanpa alasan, dewa sejati atas bisa terbang sendiri tanpa bergantung pada apapun, sedangkan Luo Zeng bisa terbang dengan pedang terbang. Dalam kasus lain, itu mungkin tidak berdampak besar, tetapi saat ini pasti ada dampak yang besar. Bagaimanapun, Luo Zeng perlu dialihkan untuk mengarahkan pedang terbang di bawah kakinya. Tepat di bawah kata-kata mereka, cahaya ungu di mata Luo yang tiba-tiba memanjang. Hanya terdengar hening sesaat di mulutnya. Sebuah lingkaran muncul di kakinya lagi. Rusak, sakit, kuat, berdengung. Saat cincin itu mulai berputar, sosoknya tiba-tiba bangkit. Di bawah pendakian ini, semua orang bahkan mendengar suara gesekan keras di sekitar tubuhnya. Bisakah kamu bayangkan seberapa besar perlawanan di sekitarnya? Meski begitu, Luo Yan masih menerobos penghalang dan mencapai ketinggian 92 kaki. Permukaan prasasti batu cian tenggelam hanya saat dia mengulurkan tangan dan mengarahkan jarinya. Karakter besar yang tetap tinggal di lempengan batu, lalu dia berbalik dan mendarat. Semua orang melihat karakter anggun yang di 92 zang, dan tidak berkata apa-apa. Beberapa dewa sejati tidak puas dan berencana untuk mencoba untuk kedua atau bahkan ketiga kalinya, mengetahui bahwa ini hanyalah rekor yang tidak bisa dipecahkan. Mereka melihat tubuh Luo Yan yang ramping dan lemah, dan mereka tidak percaya bahwa dia memiliki kekuatan yang begitu kuat. Ketinggian ini tidak boleh dilampaui oleh siapapun, kata Huang Douyan dengan bingung, melihat ke atas. Yaner, bagus, Luo Zeng juga memuji. Luo Yan menatap kata-kata yang telah diukirnya, dengan senyuman di wajahnya dan berkata, adikmu tidak akan bergerak. Luo Zeng menatap samar-samar ke Dongfang Gos dan yang lainnya, lalu menggelengkan kepalanya, jangan terburu-buru. Karena Luo Yan telah menempati ketinggian pertama, Luo Zeng tidak terburu-buru untuk meninggalkan nama di tablet batu biru. Selain itu, Dongfang Gui dan yang lainnya di raksasa belum mengambil gambar, untuk berjaga-jaga, dia bisa memilih yang terakhir untuk dimainkan. Kalau begitu aku akan melakukannya, Huang Douyan tersenyum tipis. Setelah mengatakan itu, angin puyuh Cian tiba-tiba dipilih di bawah kakinya, di bawah angin puyuh, sosoknya berubah semakin cepat dan tren spiral mulai meningkat dengan cepat. Pada saat yang sama saat Sui Bianai naik, ada 3 atau 4 dewa sejati yang bergerak bersama dan mulai memanjat prasasti Cian. Dongfang Gui menyipitkan matanya dan melihat ke atas prasasti itu. Kata yang tampak begitu menyilaukan di matanya. Kakak Gos, kenapa apa yang harus dilakukan? Itu Musian yang berbicara. Musian ini adalah anak dari keluargamu yang dibudidayakan oleh Mu Suerong. Memasuki tanah Taoisme kali ini, dia tentu saja ingin membalas dendam pada Mu Suerong. Dalam instruksi Mu Suerong, Luo Yan tidak penting, tidak peduli apakah Luo Yan memiliki kesempatan untuk mendapatkan warisan dari tanah Taoisme, tujuan pertamanya adalah membunuh Luo Zeng. Namun, kekuatan yang ditunjukkan oleh anak-anak klan pedang dan Luo Yan membuat hantu timur menjadi sangat berhati-hati. Dongfang Gui dengan cepat memperingatkan semua orang untuk tidak mengambil tindakan tanpa izin. Musian juga merasa bahwa kemungkinan tangannya tidak mungkin, dan terus berpegangan pada dirinya sendiri. Sekarang orang telah menemukan warisan di tanah Taoisme, dengan penampilan seperti ini, sangat mungkin untuk berhasil, Musian akhirnya gelisah sekarang. Bantu aku, kata Dongfang Gui sambil menatap prasasti itu. Bagaimana membantu? Musian tidak bisa mengerti, apakah kamu ingin kami melakukannya bersama-sama? Tangan. Tidak, hantu Dongfang menggelengkan kepalanya, bantu aku naik ke tempat yang lebih tinggi. Sekarang hantu oriental juga sangat terjerat. Dia dengan jelas melihat bayangan iblis di kabut, dan iblis bernama Tuer pasti ada di tanah Taoisme. Aku tidak menemukannya secara langsung, dan sekarang semua orang mencoba untuk meninggalkan nama di prasasti Cian, dan iblis itu tidak muncul sampai sekarang. Biarkan saudara dan saudari keluarga Luo mendapatkan warisan ini. Ini sama sekali tidak diperbolehkan terjadi. Sekarang setelah terjadi kecelakaan, Dongfang Gui hanya bisa mengandalkan kemampuannya sendiri. Sikat. Dengan gerakan ringan di tangan Dongfang Gui, ada 7 jarum emas berjambul emas di tangannya, dan jarum perak kepala naga perak di tangan lainnya. Jarum pengumpul roh diskret. Jam tangan gembala ketika dia mencapai set jarum di tangan Dongfang Gui, dia terkejut dan mengerutkan kening. Ini satu-satunya cara, kata Dongfang Gos melalui Zeng Yuan. Fang Jing dan dewa sejati lainnya dari Liga Raksasa tidak terlalu cantik. Jarum pengumpulan diskret adalah sejenis harta rahasia yang unik untuk keluarga Dongfang. Jarum emas berjambul ini dapat menarik energi orang lain dan menggunakannya untuk diri sendiri. Tapi begitu basis kultivasi dicabut, akan banyak kerusakan pada dantian, dunia dalam tubuh, dan bahkan pada ketuhanan. Jika ini bukan pilihan terakhir, keluarga Dongfang jarang menggunakan metode ini.
Apakah belum sampai? Kata Musian, menggelengkan kepalanya. Ya, mungkin saudara Gui bisa melampaui Luo Yan. Fang Jing setuju. Tidak ada yang mau mendapatkan jarum di tubuh mereka. Dongfang Gui menggelengkan kepalanya, apa kau tidak melihatnya? Maka Luo Zeng tidak bergerak. Luo Zeng, anak itu bukan dewa sejati tingkat tinggi. Dia bahkan tidak bisa terbang. Tidak mungkin meninggalkan nama di tablet batu biru, kan? Aku juga berpikir bahwa jika Brother Gui melampaui Luo Yan, dia akan menang. Mendengar kata-kata ini, Dongfang Gui tersenyum pahit, 92 Zhang tidak begitu mudah untuk dilampaui, dan, kurasa Luo Zeng tidak bisa bergerak, dia pasti akan melompat lebih tinggi dari Luo Yan. Dia melihat ekspresi ketidakpercayaan pada beberapa orang, dan dia hanya bisa terus berkata jika aku dapat memastikan bahwa aku dapat menembus ketinggian 92 kaki, aku juga harus menggunakan jarum konvergensi diskrit. Akan lebih baik, jika mereka benar-benar mendapatkan warisan dalam perjuangan Tao, pembentukan kelompok ini akan memberikan pujian yang besar. Tahap mengenai kerusakan dari diskrete gathering needle, itu tidak layak untuk disebutkan. Musian dan yang lainnya tiba-tiba menunjukkan emosi di wajah mereka. Melihat waktunya tepat, Dongfang Gui terbang ke arah 7 dengan 7 jarum emas jambul di bawah punggung tangannya. Ketika dia membalikkan jari-jarinya, dia telah menunjuk pin perak dari kepala naga perak dan menepuk dadanya, dan jarum perak yang ramping itu tiba-tiba menembus dadanya, hanya menyisakan kepala naga yang kecil dan halus. Musian memegang jarum emas jambul di tangannya dan meliriknya 2 kali, keraguan di wajahnya telah memudar. Engah, jarum emas jambul juga terkubur di dadanya. Banyak orang lain memiliki kekhawatiran di dalam hati mereka, dan melihat Musian melakukannya, mereka secara alami tidak menginginkan terlalu banyak. Ketika semua orang menusuk jarum emas kepala Phoenix ke dalam dada mereka, pusaran kecil terbentuk pada orang-orang ini, dan pusaran itulah yang terus menelan kekuatan, darah, dan bahkan esensi sejati dunia dalam tubuh mereka. Potensi. Pada saat yang sama, pusaran yang berputar balik muncul di dada hantu timur. Dia tiba-tiba merasakan tubuhnya membengkak 2 poin, dan seluruh tubuhnya penuh kekuatan. Tidak mungkin bagi 7 jarum emas jambul ini untuk sepenuhnya mentransfer basis kultivasi mereka, tetapi superposisi dari 7 dewa sejati hampir menggandakan kekuatannya dalam waktu singkat. Pada saat ini, mata kacang kuning telah menuju ke puncak batu biru. 85 kaki. Orang ini bukan anak dari keluarga kaya, dia tidak pernah melihatnya sebelumnya, dia punya tipuan seperti itu. Meskipun dia tidak sesat seperti Luo Yan, dia juga menempati peringkat kedua. Ceng. Aku melihat kata merpati terukir di mata kedelai, dan kemudian jatuh. Orang lain dia tidak terlalu memikirkan kata ini, tapi kelopak mata Luo Zeng sedikit melonjak setelah melihat kata merpati. Mungkinkah orang ini dikirim oleh Hao Seng? Saat berlatih di tanah terlarang Tuhan, dia juga tahu bahwa Jiu Seng juga sedang mencari kandidat yang cocok, jelas Luo Zeng hanyalah salah satu dari mereka di mata Jiu Seng. Huang Douyan ini memiliki satu kata merpati yang tertulis di dalamnya. Aku ingin tahu apakah itu ada hubungannya. Rintik. Setelah mengukir karakter, mata kacang kedelai itu jatuh dengan mantap ke tanah melihat ketinggian karakter merpati. Aku sedikit tidak puas. Kemudian dia menoleh dan menatap Luo Zeng. Kakak Luo Zeng, apakah itu milikmu? Saat ini, sebagian besar dewa sejati telah meninggalkan nama pada mereka. Yang terendah hanya lebih dari 40 meter, dan Luo yang tertinggi adalah 92 meter. Banyak dewa sejati telah mencoba beberapa kali, dan yang paling banyak adalah anak kaya. Dia telah mencoba hampir selusin kali, tetapi hasil terbaiknya hanya setinggi 65 kaki. Pada akhirnya, bocah kaya itu menyerah, hanya menghela nafas sambil menonton rekor terobosan orang lain yang terus-menerus. Saat Luo Zeng mengambil pedang terbang dan melangkah keluar, hantu Dongfang juga segera keluar. Sword Mastiff melihat Dongfang Ghost keluar, wajahnya tiba-tiba tenggelam. Meski tidak dilarang bagi beberapa dewa sejati untuk memanjat di depan batu biru pada saat bersamaan. Tapi hantu timur ini, sebagai pemimpin aliansi raksasa di tanah Taoisme, tidak tertahankan. Sekarang Luo Zeng siap untuk memulai, hantu timur telah muncul, mau tidak mau membiarkan pedang Mastiff waspada. Hantu timur, jika kamu ingin meninggalkan nama di tablet batu ini, kamu bisa menunggu sampai saudara Luo Zeng mengukirnya. Tidak perlu naik bersama, Jian Mastiff melangkah maju dan menatap hantu timur. Tidak ada apapun dalam kata-katanya, sopan. Kenapa aku harus tertinggal di belakang hantu Dongfang? Hantu Dongfang mencibir. Dia cukup sabar di jalan ini, tapi itu tidak berarti dia takut pada pedang Mastiff. Karena kamu tidak ingin jatuh, kamu bisa pergi dulu. Jian Mastiff mengulurkan tangannya dan membuat permintaan, lalu mengedipkan Luo Zeng. Luo Zeng pasti tahu arti dari Sword Mastiff. Hantu timur ini tidak akan datang cepat atau lambat, hanya menunggu sekarang, dan tidak ada yang percaya bahwa dia tidak punya rencana. Hantu Dongfang secara alami tidak senang. Dia tertawa, ini kebebasan aku untuk naik dulu, mengapa mendengarkan kamu? Mendengarkan ini, dia akan mengandalkan Luo Zeng. Sword Mastiff awalnya bermaksud untuk terus berbicara, tetapi Luo Zeng melambaikan tangannya dengan lembut, kakak Sword Mastiff, tidak lebih, dia kemudian melirik dengan samar. Menatap hantu timur, karena seseorang sangat suka mengikuti Luo, lepaskan dia. Setelah berbicara, telapak tangan Luo Zeng dengan lembut membalik, dan dia mengulurkan jarinya untuk menekan pedang terbang itu. Di bawah perawakannya, dia menginjak pedang terbang dengan kuat, memanggil. Dengan suara yang menusuk, Luo Zeng telah melesat ke langit. Melihat Luo Zeng berangkat, hantu Dongfang juga melompat tiba-tiba dan naik ke belakang Luo Zeng. Tapi saat dia menjauh dari tanah, mata Musian, Fang Jing, Dongfang Qi, dan Dongfang Si sedikit berkedip. Dewa sejati dari aliansi kaya telah menerima transmisi Yuan sejati dari hantu timur. Jika aku mulai dengan Luo Zeng di Stone Tablet, kamu harus melakukannya secepat mungkin. Dongfang Gui membuat keputusan yang bagus. Jika dia melampaui Luo Yan dan Luo Zeng dengan kekuatannya sendiri dan pemisahan jarum roh, itu adalah situasi terbaik. Dia akan mewakili keluarga Dongfang untuk mendapatkan warisan Taoisme. Adapun kehidupan Luo Zeng dan Luo Yan, kehidupan dua saudara laki-laki dan perempuan akan menjadi kurang penting. Tapi begitu dia tidak bisa melampaui kedua orang ini, dia akan segera memilih untuk melakukannya dan melakukan pertarungan terakhir. Pada saat itu, Dongfang, Tang, Leng, Fang, Mu dan raksasa lain dari aliansi secara alami akan bekerja dengannya. Sword Mastiff melihat pertemuan antara mata mereka, dan cibiran tiba-tiba muncul di wajahnya. Anak-anak perlombaan pedang, siapkan sebuah arai.
Wajah anak-anak dari klan pedang menunjukkan tampilan yang aneh, tetapi formasi pedang terbentuk untuk pertama kalinya. Sword Mastiff lebih menentukan daripada hantu timur. Karena tujuan Dongfang Gui adalah mencegah pertarungan Dao ini, maka itu adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk melakukannya sekarang. Meski kedua belah pihak aku belum merobek wajahku, tapi pedang Mastiff secara alami harus menjaganya. Sword Mastiff, apa maksudmu dengan memasang formasi pedang ini? Mu Xian bertanya dengan ekspresi cemberut. Mereka tidak menyangka Sword Mastiff bereaksi begitu cepat. Jian Mastiff memandang Mu Xian dengan malas. Ini menyenangkan, bukan? Mu Xian memutar matanya dan merasakan pusaran di dalam tubuhnya sedikit bergetar. Dia mendongak, dan hantu timur telah menerobos rintangan tak terlihat yang muncul di ketinggian 40 kaki. Dengan kekuatan hantu timur, hanya mengandalkan dirinya sendiri, dia dapat menerobos rintangan itu sesuka hati. Sekarang dia telah mengumpulkan basis kultivasi dari 7 dewa sejati peringkat tinggi. Dia tidak memiliki kekhawatiran, dan langsung bergegas ke dalamnya. Bagaimana aura hantu timur tiba-tiba menjadi lebih kuat? Dari dia, aku samar-samar merasakan aura Dzogchen, tidak mungkin menerobos di tanah Taoisme. Ya, nafas yang dia pancarkan jauh melampaui alam dewa sejati atas. Hantu timur merasakan energi melonjak keluar dari dadanya, seolah-olah itu tidak ada habisnya. Hou Dongfang Gos bahkan memiliki dorongan hati, dan langsung meraih Luo Zeng dan mencabik-cabiknya. Dibandingkan dengan hantu timur, kecepatan Luo Zeng jauh lebih lambat, dan ketika dia melewati ketinggian 40 kaki, dia jauh lebih rileks dalam menghadapi rintangan yang tak terlihat. Dengan kata lain, dia tidak bereaksi sama sekali, hanya melewatinya. Hah, bagaimana dia bisa menembus dinding tak terlihat di lantai 40? Dia sepertinya tidak menyentuhnya sama sekali. Mungkinkah itu baru saja dihancurkan oleh hantu timur? Bagaimana mungkin, itu hanya dinding kekuatan yang tak terlihat, dan itu akan pulih dengan cepat jika rusak. Semua orang tidak bisa memahaminya. Setelah Luo Zeng menerobos 40 kaki, dia masih tidak cepat atau lambat langsung menginjak pedang terbang ke atas. Adapun hantu timur, itu bergegas ke ketinggian 60 kaki dalam sekejap, tetapi kecepatannya tiba-tiba melambat banyak. Kesenjangan antara Luo Zeng dan dia juga dengan cepat memendek. Sebenarnya, kamu tidak harus menunggu aku dengan sengaja. Luo Zeng tersenyum tipis. Dongfang Gui melirik Luo Zeng, lalu tersenyum ringan. Kapan aku menunggumu? Jika kamu bisa melampaui, semua orang baik-baik saja. Jika kamu tidak bisa melampauinya, kamu harus melakukannya padaku, kan? Luo Zeng berkata dengan ringan. Mendengar ini, Dongfang Gui sedikit terkejut. Pikirannya tidak sulit ditebak, tetapi bagaimana jika dia menebaknya? Kecuali jika Luo Zeng memilih untuk menyerah sekarang, hasilnya tetap tidak akan berubah. Dongfang Gui mendengus dingin, dan momentum di tubuhnya tiba-tiba meledak. Kecepatannya tiba-tiba dipercepat sebanyak 3 kali lipat, dan Luo Zeng tertinggal dalam sekejap mata, dan dia segera menerobos 70 kaki dan langsung mencapai 80 kaki. Luo Zeng masih terlihat tenang, menginjak pedang terbang dan memanjat dengan tenang, masih dengan senyum tipis di wajahnya. Di kota Dewa Huajian, wajah Yu Taibai menunjukkan sedikit ketegangan. Tanpa diduga, hantu Dongfang itu masih memiliki satu set jarum pengumpul roh di tangannya. Jian Leiting berkata dengan ringan. Jian Wuhen menghela nafas, dalam keluarga Dongfang, tidak banyak jarum arwah yang berserakan. Bagaimana jika hantu Dongfang ini melampaui Luo Yan? Setelah Monan menanam Eye of Insight, orang-orang kuat ini secara alami dapat melihat lebih banyak detail. Hantu timur diam-diam membagikan jarum emas dan perak itu, secara alami mereka tidak bisa bersembunyi darinya. Dari hanya ada satu set 7 jarum pengumpul yang tersebar, dan paling banyak hanya bisa menggandakan kekuatan. Dengan benda ini, mungkin tidak bisa mundur, Yu Taibai mengerutkan kening. Meskipun begitu, Yu Taibai jelas tidak terlalu percaya diri. 2060